Ini sudah di-record, saya mau download juga hasil tugasnya teman-teman. Tadi saya sudah. Teman-teman boleh sambil siapkan materinya ya. Materinya nanti kita akan bahas di bab keempat. Sudah diinfokan sama tim juga nih kalau babnya. Sebentar. Pak Ismail, Mbak Niputu, dan Pak Firhan. Oke, 3 orang tercepatnya sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat siang ya, Mas ya, 1:30 ini. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana, teman-teman? Sudah pada lunch dan juga istirahat? Sudah, Miss. Oke, mantap. Kebetulan saya juga sudah lunch juga. Semoga teman-teman sudah pada makan siang, biar bertenaga untuk siang ini. Seperti biasa kalau materi siang itu kita nggak akan dihadapkan dengan hitung-hitungan ya atau yang butuh konsentrasi lebih teman-temannya, tapi kita akan banyak soal praktek sih ya, pre-prakteknya. Jadi makanya hari ini kita akan bahas soal promosi atau banyak yang tanya kan gimana caranya untuk mendapatkan buyer and so on. Dan ini kita akan breakdown satu-satu teman-teman ya, apa yang bisa teman-teman persiapkan, apa yang teman-teman bisa lakukan ketika akan mempromosikan produknya. Kalau saya pribadi sih lebih senang menyebutnya mempromosikan barang ekspor ya, dibandingkan kita nyebutnya itu kayak cari buyer ya, karena cari buyer ini sometimes very hard ya, agak susah karena kita harus benar-benar checking banyak hal, tapi kalau kita sudah mempromosikan produknya, ada kemungkinan ya buyernya langsung hubungin kita atau potensial buyernya yang tertarik dengan produk kita. Tapi sebelum itu, karena saya sudah janji akan ngecekin ya untuk tugasnya teman-teman. Nanti kita akan cari waktu juga untuk cek tugas yang pertama, karena tugas yang pertama ini agak lebih panjang ya. Jadi saya akan buat pertemuan khusus atau di sela-sela pertemuan berikutnya. Tapi sekarang coba kita bahas di bagian yang ini ya guys ya, untuk tugas yang kedua kemarin. Sebentar, saya akan share screen. Karena kemarin saya sudah mengatakan bahwa 3 yang tercepat akan kita bahas di dalam Zoom. Jadi kita bahas dulu ya. 3 tercepatnya di sini ada Pak Ismail. Saya share screen dulu. Pak Ismail. Nah, ini. Jadi kemarin pertanyaannya seputar uji pemahaman skema pembayaran ya teman-teman. Kenapa saya tiba-tiba kayaknya butuh deh teman-teman untuk skema pembayaran ini. Sometimes teman-teman tuh nggak bisa membedakan mana metode pembayaran yang aman, mana metode pembayaran itu yang menguntungkan kita, mana metode pembayaran itu kita harus cari investor karena A, B, dan C. Nah, jadi saya buat skema-skema ini yang mungkin akan teman-teman hadapi di lapangan beberapa kali juga. Belantika menghadapi pertanyaan seperti ini, makanya saya decide untuk membuat tugasnya. Ya, saya harap teman-teman sudah mengumpulkan tugasnya ya. Kita cek di sini kalau secara instruksi teman-teman sih akan mendapatkan manfaat ya kalau bisa menganalisa ini.
Ya, untuk tahu mana metode pembayaran yang aman dan penuh resiko, plus bukan hanya aman ya, tapi juga menguntungkan kita, atau setidaknya kita bisa tahu dengan siapa kita berkolaborasi. Oke, kita masuk ke skema yang pertama. The first, ya, skemanya adalah Siska adalah seorang eksportir pemula. Wah, ini anggaplah teman-teman nih dari Indonesia yang menjual lidi nipah ke buyer dari India. Oke, sama dia eksportir pemula nih. Dia tidak memiliki modal besar, oke, artinya trader, dan berperan sebagai trader yang bekerja sama dengan supplier lokal. Karena tidak punya modal, makanya kolaborasi. Tapi kebetulan suppliernya ini hanya bisa melakukan cash and carry, teman-teman, 100%. Jadi nggak bisa dicicil. Cash and carry 100% di depan. Harga beli dari supplier adalah 10.000. Setelah negosiasi, harga jual ke buyer disepakati 13.000 sorry, per kilogramnya. 13.000 tadi juga sudah termasuk dengan margin, ya, yaitu 1.000 per kilogram. Mungkin untuk operasional berarti sekitar 12 ribuan. Kemarin kalau nggak salah ada yang kurang, kita tambahkan bahwa di skema ini pembeliannya di 26 ton ya, anggaplah di 26 ton. Buyer menawarkan skema pembayaran yang pertama 60% dibayar di muka, artinya dapat advance si Siska ini. Yang kedua 20% dibayar setelah DO atau delivery order. Yang ketiga 10% dibayar setelah kontainer disegel. Kemarin ada kurang juga, jadi masih ada kurang 10%, anggaplah ini kita tambah jadi 20 lah ya, jadi 60% dibayar dibuka, 20%-nya setelah DO, 20% lagi dibayar setelah kontainer disegel. Setelah kita buat di sini 20 ya, sini 20. Pertanyaan pertama, ini saya cek dulu punya Pak Ismail nih. Apakah skema pembayaran ini aman untuk eksportir pemula dan jelaskan? Oke. Skemanya aman atau tidak dan jelaskan ya. Menurut saya aman karena disarankan untuk pembayaran di muka minimum 30% dan saya kira di angka 60% sebagai pembayaran di muka juga tidak terlalu memberatkan dan membuat buyer khawatir. Karena kan baru pertama kali melakukan transaksi pertama dengan buyer tersebut. Nah, kalau dari Pak Ismail, jawabannya aman ya, karena udah dapat 60% di depan dulu. Plus juga dari segi buyer mungkin nggak terlalu khawatir karena masih ada 40% sisanya. Dan ini normal terjadi karena ini first shipment ya, teman-teman. Untuk yang bagian ini ya, apakah aman? Kurang lebih ini bisa kita kategorikan aman, teman-teman. Tapi nanti kita lihat following questions-nya lagi. Tapi kalau ditanya aman atau tidak, masih aman. Karena kita sudah dapat modal di depan dulu nih, 60%. Jadi yang pertama, Pak Firman, sebenarnya nggak ada benar atau salah ya, tapi lebih ke bisa lah mengevaluasi metode pembayarannya atau bisa ngelihat ya sistematis dari pembayarannya ini. Jadi sudah bisa melihat ya, tadi kan di sini poinnya bisa tahu untuk finansial perusahaannya seperti apa dan perhitungan strategisnya. Yang pertama, cukup oke. Yang kedua, apakah pembayaran 60% di muka sudah cukup untuk menutup semua biaya awal Siska? Jika iya, sebutkan komponen biaya apa aja yang perlu diperhitungkan. Oke, yang pertama pertanyaannya, sudah cukup belum 60% tadi? Ya, cukup. Kalau kata Pak Ismail, komponen biayanya seperti biaya produksi, HPP dan supplier, biaya handling, tracking dari gudang ke pelabuhan, biaya di pelabuhan, dokumen-dokumen, biaya charge dari bank dan transaksi, dan pajak ekspor, biaya untuk jasa forwarder. Oke, kita coba koreksi satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama adalah kata-kata 60% di muka, apakah sudah cukup menutup semua biaya awalnya? Biaya awalnya, ya, pasti di sini nih, biaya produksi. Coba teman-teman ingat ya Pak
Ismail juga harus ingat bahwa suppliernya itu cuma mau cash and carry 100%, jadi nggak bisa dicicil pembayarannya. Nah, si Siska baru dapat 60%. Harganya kan tadi 10.000. Ya, 10.000. 10.000 ini, bentar, harganya di 10.000, 10K per kilogram. Permintaan 26 ton. Coba teman-teman analisa, dengan metode pembayaran ke supplier itu 100% di depan, dan permintaannya 26 ton, harga jualnya 13.000, 10.000 itu adalah modal ke suppliernya ya, atau harga jual supplier, dengan DP 60% kira-kira sudah cukup belum? Coba teman-teman hitung ulang. Belum, Miss. Belum ya? Berapa Mas jadinya? Coba kita hitung bareng-bareng di sini. Kita butuh modal ke supplier, artinya berapa? 10.000 per kilogram, permintaannya 26 ton. 260. 260 apa Mas? Juta. Iya, Mas. Iya, Miss. Ya, 260 juta ya kurang lebih. Ya. Kita dapat harga di 13.000. 13.000 dikali 26, 338 juta, Miss. 338 juta. juta. Oke, yang lain juga sambil bantu hitung ya. Oke, 60%-nya, karena cuma di DP 60%, 202.800.000. 202 juta. Yang lain? Berapa 60% dari 338 juta tadi? Sama, Miss. Sama ya. Nah, makanya kalau untuk metode pembayaran itu bukan cuma aman atau enggak ya, teman-teman. Kita harus tahu juga supplier kita ini tipe orang yang bisa dinego, atau dia pembayarannya cash and carry, atau kita bisa kolaborasi dengan orang lain. Nah, dengan skema seperti ini, apa nih bisa kita sarankan ke Mbak Siska? Karena dia baru dapat 60%. Sedangkan modalnya di 260 juta. Masih kurang lebih masih di 58 something atau 57 something lah. Kira-kira apa yang bisa kita sarankan ke Mbak Siska? Nego DP minimal 80%. Oke, mungkin yang pertama kita bisa negosiasi lagi dengan buyer ya. Kita nego ke buyer. Untuk besarkan lagi DP-nya. Selain itu, saran yang mungkin kita bisa berikan ke Mbak Siska? Kalau bisa nego ke supplier, Mas. Kalau bisa nego ke supplier, mungkin yang paling bisa kita tekan di sini supplier ya. Karena modal kan 60% udah lumayan gede sebenarnya. Bisa nego lagi ke supplier. Nah, anggaplah antara buyer sama suppliernya nggak mau nih teman-teman dinegosiasikan. Udah saklek tuh, yang satu harus 100% di depan, si suppliernya, yang bayarnya hanya mau kasih 60% aja. Saran ketiga, kira-kira kita bisa berikan saran apa ke Mbak Siskanya? Nyari pinjaman atau ke ini, Mas. Trader, Mas. Oke, cari pinjaman, atau mungkin bahasa lebih tepat kita cari kolaborasi untuk investor. Gitu, kolaborasi untuk investor. Untuk jumlah of investornya ini boleh sesuai dengan modal pembelian produk atau mungkin agak lebih, karena kita kan nanti akan ada pembayaran yang lain ya, karena ini kan FOB. Nah, yang saya harapkan tuh seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tahu apa yang akan teman-teman lakukan nih. Oh, kalau pembayaran sekian, apa nih? Aku mungkin nego dulu nih di bayarnya, kalau nggak mau baru ke supplier. Kalau nggak mau juga dua-duanya, coba aku cari kolaborasi. Karena kerja 58 atau cari investor 58 atau 57 something ini nggak terlalu sulit teman-teman. Gitu. Apalagi kalau returnnya misalnya bagus. Gitu, oke? Terus yang kedua pertanyaannya, komponen biayanya apa aja? Karena sudah mulai FOB nih. Saya cek di sini biayanya
Ada biaya produksi, very good. Tadi yang sudah kita hitung, kurang lebih di 260 juta tadi ya untuk biaya ke suppliernya. Biaya handling atau biaya tracking ke gudang, good ya. Terus biaya loading di pelabuhan, ini kurang lebih sama dengan handling kontainer sebenarnya. Dokumen-dokumen, oke. Biaya charge misalnya pakai bank ya. Pajak, sure, karena kita harus masukin ke pajak dulu. Dan biaya untuk jasa atau forwarder kalau pakai forwarder. Tapi kalau misal teman-teman pakai forwarder, ya mungkin bisa dibuatnya kayak gini. Biaya untuk jasa forwarder dalam kurung. Ya, dokumen, tracking, terus juga misalnya kalau undername ya undername-nya gitu. Jadi ini sudah lumayan tepat Pak, tapi mungkin agak perlu diperhatikan ketika ngelihat ya jenis pembayaran yang parsial seperti ini. Kira-kira cukup nggak modal kita? Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah resiko apa yang perlu diwaspadai dalam transaksi ini? Ya. Kalau kata Pak Ismail, kalau untuk resiko sebagai trader ditekankan kepada supplier, dikhawatirkan supaya tidak bertanggung jawab ketika Siska membayar 100% kepada supplier. Maka perlu dicek secara profil suppliernya. Ini benar sekali ya. Karena kita akan memberikan pembayaran di depan 100% ya teman-teman, resiko kepada supplier pasti bakalan lebih tinggi. Atau bisa jadi ya, misalnya harga sudah deal ya, uang sudah masuk 100%. Sementara ada juga mungkin supplier nakal atau mungkin yang tidak mempertimbangkan biaya produksi, ada lagi nambah biaya produksinya sehingga nggak 10.000 lagi dia jual, mungkin 10.500 dia jual. It could be happen teman-teman, makanya mungkin kita perlu ada perjanjian dengan supplier, kita harus check and recheck lagi, kita benar-benar lihat ke gudang ya. Tapi resikonya bukan ini saja, teman-teman. Ada resiko-resiko lainnya. Karena kita masih ketahan 40% lagi. Kita belum ada pelunasan dari si buyer. 40% ini, kalau bayarnya tiba-tiba mengubah, itu juga sebagai resiko. Ya, makanya kita harus selalu push buyer untuk melunasi sisa pembayaran sesuai dengan perjanjian. Misalnya tadi bilang, 20%-nya after DO. Ya kita tidak akan rilis atau tidak akan kirimkan barangnya ke pelabuhan jika 20% setelah DO itu belum dibayarkan juga. Itu bisa kita lakukan teman-teman. Ya tapi kan nanti ada, kalau misalnya barang nggak bayar-bayar nih sampai nanti pengiriman, jadwal pengiriman gimana? Nah itu bayarnya rugi sebenarnya teman-teman ya. Kita mungkin bayarkan selling fee-nya nggak terlalu besar, tapi 60% udah di kita, 200 juta udah di kita. Kita masih bisa jual barang tersebut ke orang lain. Gitu. Tapi diharapkan ya hal seperti itu tidak terjadi, agaknya juga jarang gitu ya jika sudah diberikan advance agak gede sama supplier dan hal kayak gitu bisa kejadian. Biasanya tetap mereka akan lunasi lah. Gitu. And then misalnya lagi setelah seal 20% tadi ya, nggak dibayar juga gitu ya, tapi kan proses kontainer sudah di-seal, udah di-stuffing di pelabuhan, misalnya sudah akan masuk ke kontainer yard gitu ya, sudah akan dikirimkan. Nah, itu gimana cara protect-nya? Semua dokumen pasti kita hold dulu sampai pembayaran diselesaikan. Gitu, ya. Nah, yang keempat, langkah apa yang bisa dilakukan Siska untuk tetap mengerjakan proyek ini? Nah, ini yang tadi saya bilang, sebenarnya jawabannya tadi di pertanyaan kedua. Karena dia kekurangan modal, 40% lagi, atau mungkin sekitar berapa persen tadi ya untuk kekurangannya. Anggaplah dia kurang tadi di 57 juta something, ya dia mungkin bisa kolaborasi dengan investor, atau menekan supplier ya, negosiasikan, atau bisa untuk negosiasi dengan buyer lagi. Gitu. Selain itu, untuk mencegah telat pembayaran dari buyer, ya hal-hal yang esensial seperti dokumen dan pengiriman barang ke pelabuhan, itu harus benar-benar kita perhatikan ya bagian keempat ini. So far, oke, Pak Ismail. Mungkin untuk satu orang saya akan cek ini ya, jadi dibagi-bagi aja Pak Ismail, saya cek di bagian yang pertama, yang kedua kita akan cek Pak Firhan. Untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua atau skema yang kedua ya. Skema yang kedua, Ahmad
namanya Ahmad ya. Ahmad mengekspor kopi ke Bangladesh senilai 150.000 USD. Buyer bersedia membayar 30% di muka dan sisanya 70% dibayar melalui proses ini DP. Apakah skema pembayaran ini aman untuk eksportir pemula seperti Ahmad? Jelaskan. Nah, kalau menurut Pak Firhan, sebenarnya metode pembayaran DP aman, tetapi berisiko untuk pemula karena metode pembayaran ini sama seperti LC, hanya saja Bank tidak menjamin pembayaran, hanya membantu transaksi pembayaran. Jika terjadi sesuatu terhadap buyer, maka Bank tidak bisa mendesak untuk melakukan pembayaran segera. Nah, ini bagus ya analisanya, karena yang di-highlight di sini adalah 70%-nya tadi dengan DP nih. Apalagi menggunakan cash against document. Kita sudah bilang cash against document ini hampir sama memang dengan LC, tapi dia somehow agak lebih ribet ya teman-teman ya. Dan bank itu tidak menjadi garansi atau tidak menjadi garantornya. Nah, yang perlu dicermati lagi adalah ini kopi ya teman-teman. Ini kopi dan nilainya juga lumayan besar, baru dapat 30%. Nah, ini harus dicermati untuk pemula ini rasanya agak kurang oke ya kalau pembayarannya cuma 30% dan sisanya bisa kita dapatkan ketika dokumen sudah disubmit. Terlalu jauh gapnya. Mungkin kalau pakai skemanya si Siska ini masih bisa lah ya untuk dikerjakan proyeknya. Tapi kalau dengan skema seperti ini, kalau suppliernya itu mau 100% di depan, itu rada sulit. Tapi kalau suppliernya mau untuk diajak kerjasama, ya, atau mau kita nego, pembayarannya bisa parsial, ini sebenarnya masih bisa direkomendasikan. Yang kedua, apa keuntungan metode pembayaran seperti ini bagi eksportir? Of course, yang pertama Ahmad sudah dapat 30%. 70% sebenarnya masih bisa aman juga, ya, salah satu keuntungannya. Tapi itu ya, kalau DP ini selain dia memang bank itu tidak menjadi garantor, yang kedua adalah kita akan mendapatkan pembayaran setelah dokumen selesai, terlalu jauh. Tapi kalau dari keuntungannya ya ini ya, DP-nya gede dan pembayarannya cenderung masih aman. Yang ketiga, apa yang terjadi jika buyer menolak mengambil dokumen dari bank? Nah, ini bagus ya analisanya, maka pihak eksportir terancam tidak bisa mendapatkan pembayaran yang 70% tadi. Makanya kita harus banyak diskusi sama bank nih teman-temannya kalau untuk soal cash against document. Analisanya sudah oke. Yang ketiga, yang selanjutnya, apakah Ahmad sebaiknya tetap mengirim barang jika belum menerima sisa pembayaran? Maksudnya yang 70% tadi. Iya, karena Ahmad bisa mendapatkan payment jika dokumennya sudah lengkap, salah satunya BL. Lalu terbit setelah kontainer masuk ke kapal jika Ahmad, oke. Karena pembayarannya tadi 70% ya, teman-teman pakai DP ya mau nggak mau Ahmad harus mengirimkan barangnya dulu. Karena dokumen ya bisa terbit ketika barangnya sudah dikirimkan. Tapi skema pembayaran seperti ini mungkin harus agak dicermati dan harus agak dinegosiasikan lagi. Sebenarnya nggak ada masalah menggunakan dokumen against payment, tapi jangan terlalu sebesar ini ya, jangan 70%. Apalagi mungkin supplier tidak mau di pembayarannya parsial atau pembayarannya berjangka lah. Gitu. Good Pak Firhan, you did a really good job ya untuk di skema yang kedua. Kita cek lagi untuk yang ketiga. Skema yang ketiga dari Mbak Niputu. Skema kedua, nanti saya cek satu-satu ya teman-teman, tapi ini sebagai contoh aja. Skema ketiga. Oh, ini nggak ada ininya ya, sebentar coba kita cek punya Pak. Kan tadi skema ketiga, Fajar mengirim arang berikat ke buyer Cina senilai 8.000 USD. Oke, nggak terlalu besar. Buyer meminta pengiriman CIF, waktu CIF ke Shanghai. Dan menawarkan pembayaran open account. Ingat, pembayarannya open account 30 hari setelah barang sampai. Ada yang tahu teman-teman apa itu open account? Buyer meminta barang dan dokumen dikirim duluan, Miss. Oke, tambah lagi sedikit Pak. Selain
Pokoknya barang tuh sampai dulu ke bayarnya ya. Bebas lah ininya, termsnya berapa hari, yang penting barang dan dokumen tuh sampai dulu baru akan dibayarkan. Fajar tergiur nih, karena ternyata bayarnya menjanjikan repeat order. Wah, ini sering nih teman-temannya yang namanya bluffing buyers ya. Kalau misalnya kita mau menuruti permintaan mereka, mereka akan menjanjikan repeat order lah, mereka janjikan datang ke Indonesia lah, and so on. Nah, tapi kalau sebagai eksportir atau sebagai ya pembisnis ekspor, kita wajib menggunakan rasional kita lah. Coba kita cek punya Mbak Putu ya, kira-kira kalau Mbak Putu menanggapinya seperti apa. Apakah semua pembayaran ini aman untuk eksportir pemula? Kalau Mbak Putu beranggapan bahwa pembayaran akan 30 hari setelah barang sampai tidak aman untuk eksportir pemula, hal ini sangat berisiko buat para eksportir. Dengan metode ini, eksportir harus mengirimkan barang terlebih dahulu tanpa jaminan pembayaran dari buyer. Jika buyer tidak membayar atau menolak membayar, maka eksportir akan mengalami kerugian. Good, evaluasinya ya, analisisnya oke. Dan kita juga selalu tidak rekomendasikan ya yang namanya open account ini, karena nggak ada namanya garansi di open account, kecuali mungkin ada entah keluarga kita atau siapa lah yang bisa ngecekin bayarnya di sana. Tapi so far ya ini tidak akan kita rekomendasikan. Yang kedua, dalam kondisi apa nih metode ini bisa dianggap aman? Kalau Mbak Putu beranggapan bahwa kalau bayar reputasi baik. Nah, ini mau reputasi bayar sebaik apapun, kita nggak bisa ya teman-teman. Eksportir memiliki hubungan jangka panjang dengan buyer yang telah melakukan transaksi sebelumnya dengan lancar, tidak menjadi jaminan, karena banyak yang udah pernah kita kolaborasikan, mereka tetap melakukan beberapa cheating things lah ya. Eksportir memiliki asuransi kredit. Kredit itu asuransi ini tidak 100% ya jaminannya, jadi juga tidak direkomendasikan. Eksportir memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dan melakukan tindak lanjut dengan pertimbangan ini could be, tapi kalau misalnya mungkin ada diaspora atau teman kita yang bisa ngecekin ke sana. Nah, cuman dalam kondisi apapun rasanya ini tidak bisa kita anggap aman, teman-teman. Apalagi kalau kita ngomong pengirimannya overseas, ya. Oke, mungkin ini bisa agak dipelajari lagi ya, Mbak Putu, untuk menyusun strategi pembayarannya. Yang ketiga, apa strategi Fajar agar tetap bisa transaksi tanpa terlalu banyak resiko? Nah, ini saran nih buat si Fajar. Yang pertama, Fajar mungkin kita sarankan untuk dapat DP katanya ya, atau pembayaran di muka. Sisanya bisa pakai LC, good. Pastinya kita akan lakukan verifikasi terhadap buyer. Ini juga benar. Terhadap buyer, reputasi, buat perjanjian, ya ini bisa juga, mungkin kita bisa tuangkan di invoice juga nggak ada masalah. Asuransi is very important ya teman-teman, karena asuransi itu nggak mahal ya, mungkin per pengiriman hanya range 0,1 sampai 0,3 biasanya. Nggak terlalu besar ya dari segi untuk asuransi. Nah, ini penting juga ya, jangan tergiur dengan janji repeat order besar kalau pembayarannya tidak dilakukan 100% di depan atau barangnya harus dikirimkan dulu. Good, oke. Nah, ini benar, tapi yang bagian sini aja nih harus agak lebih tegas ya, bahwa nggak ada penekan itu bisa aman ya teman-teman. Oke, next kita kembali ke Pak Ismail untuk skema yang keempat. Coba kita cek skema keempat. Sekarang namanya Sinta, mendapatkan pembeli dari Jepang untuk produk Saudas 18 ton, pembayaran 100% di depan, menggunakan transfer bank. Sinta belum pernah sebenarnya bekerjasama dengan buyer ini. Setelah pembayaran diterima, Sinta ingin memulai proses pengiriman produk. Pertanyaannya, apakah skema pembayaran ini untuk eksportir pemula aman? Udah pasti jawabannya sangat aman, karena tidak ada resiko yang akan kita dapatkan sebagai eksportir. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan menerima pembayaran penuh di awal? Kelebihan, keamanannya untuk eksportir pasti lebih tinggi karena dapat modal 100% untuk bekerja. Yang kedua, kekurangannya mungkin pada pihak buyer, betul, karena resikonya terhadap pembeli itu
jauh lebih besar. Nah, sama yang tadi ya, resiko ke supplier. Kalau misalnya suppliernya ini agak kurang amanah, karena uangnya sudah sampai di depan dan kita percayakan, mungkin 100% itu harus agak hati-hati. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan Sinta untuk membangun reputasi yang baik setelah transaksi ini? Karena 100% di depan, teman-teman, artinya buyer percaya. Gimana caranya untuk membangun reputasinya? Pak Ismail memberikan saran selalu mengirim progres ketika barang akan diproduksi sampai barang akan dikirim kepada buyer seperti laporan dan dokumentasi. Ini bagus banget ya karena jarang ada yang mau melakukan ini teman-teman. Tapi kalau Batika selalu mengusahakan ya, kami selalu datang ke pelabuhan, checking di home production-nya ya. Tapi masih kurang nih. Mungkin ada yang mau bantuin tambahin teman-teman gimana caranya untuk tetap membangun reputasi yang baik. Mengirim barang ke buyer sesuai apa yang buyer inginkan, Miss. Betul, dari segi kualitas dan juga dari segi jadwal atau schedule-nya. Good. Ada satu lagi, teman-teman. Follow up, terus juga bangun relasi, kayak kasih feedback, terus nanyain gimana produknya setelah sampai ya barangnya. Jadi akan tetap terus-menerus dia mau repeat order ke kita gitu. Memberikan servis ya intinya ya Mbak Maharani. Jadi kita servis bayarnya, kita asistensi, gimana barangnya, kita report ya kapal udah sampai sini dan so on. Ada kendala nggak pembukaan di pelabuhan? Atau mungkin satu yang sering kelupaan adalah kalau yang diminta itu 100%, kita mungkin bisa berikan 105%. Either di quality-nya kita berikan diskon pricing-nya mungkin, atau kita bisa berikan packaging yang lebih bagus, atau kita bisa berikan bonus ya di dalam produknya itu boleh teman-teman. Misalnya dia minta 26 karung, tapi karena dia kasih di depan 100%, kita bisa lebihkan mungkin jadi 27 karung. Itu could be menjadi salah satu service yang kita berikan ya, selagi kontenternya masih muat. Nah, terakhir, apakah pembayaran full advance ini cocok untuk transaksi pertama dengan buyer? Jawabannya pasti sangat cocok. Apalagi buat teman-teman, ya kita-kita yang nggak ada modal di depan, kita bisa punya 100% power untuk beli barang, untuk handle barangnya ketika di pengiriman, ya, dan lain sebagainya. Good, teman-teman. Terakhir, saya akan cek tugasnya punya Pak Firhan lagi ya, untuk skema terakhir. Skema terakhir ini agak panjang, mungkin saya akan bagi-bagi ya. Satunya punya Pak Firhan, satunya lagi punya Mbak Putu ya tadi ya. Pertanyaannya, Karina adalah eksportir asal Indonesia yang sudah menjalankan beberapa transaksi kecil sebelumnya. Oke? Kali ini mendapatkan buyer dari Mesir yang tertarik membeli 30 ton arang. Ini mungkin kurang lebih kalau pakai yang 20 feet bisa di 2 kontainer. Dengan nilai kontrak sebesar 21.000. Ini contoh aja guys ya. Ininya di Port Said CIF. Buyer menawarkan pembayaran 100% pakai irrevocable at site. Dibuka oleh buyer dan dikonfirmasi oleh bank di Indonesia. Syaratnya standar. Karena setuju dengan metode pembayaran ini karena buyer berasal dari negara baru dan ini adalah transaksi pertamanya dalam jumlah besar. Karena sebelumnya dia jumlah kecil terus. Jadi dia tergoda nih untuk melakukan skema pembayaran seperti ini. Tapi coba kita evaluasi dulu, kita analisa kira-kira sebenarnya aman nggak untuk pemula ya. Yang pertama, apa keuntungan utama bagi Karina jika menggunakan metode pembayaran 100% melalui LC at site? Of course ya, LC ini adalah metode pembayaran yang sangat aman untuk buyer dan eksportir, apalagi at site karena si shipper ya atau yang pengirimnya bisa menerima pembayarannya setelah dokumen yang disyaratkan oleh LC diserahkan ke bank tanpa ada penundaan. Tapi kita harus paham juga apa sih sebenarnya maksud dari irrevocable ini, ya, irrevocable at site, meaning ya tidak bisa dibatalkan karena tadi yang irrevocable oleh salah satu pihak jika tidak disetujui, ya. And then ada dendanya juga. At site adalah eksportir bisa langsung menerima pembayaran setelah dokumen yang disyaratkan LC sudah lengkap dan diserahkan kepada pihak. Good.
Selanjutnya, dokumen apa yang harus dipastikan karena lengkap secara akurat, tidak tertunda? Of course, yang sudah dipersyaratkan tadi. Ini semuanya dibuat. Jadi LC itu teman-teman nggak hanya dokumen ya, sometimes mereka akan minta, tolong ya email saya, atau katanya, tolong ya ini di endorse atau ditandatangani oleh pihak bla 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 bla. Nah itu makanya per LC kita harus checking ya. For example, saya mungkin ada contoh LC punya salah satu member kemarin, sebentar, saya mau coba sebutkan salah satu poinnya. Ini punya Belantika. Salah satu poinnya kemarin itu adalah nah ini. Salah satu poinnya adalah di sini ada required documents teman-teman full 3/3 ya, jadi ada 3 set of negotiable clean on board ocean bills of lading consigned. Jadi consignee-nya di sini bukan si buyer teman-teman. Nah kemarin kan saya sudah ngecekin ya, karena kan saya sudah cekin nih LC-nya kemarin punya si member ini. Terus saya minta buat ya invoice sama packing list-nya, nanti saya akan cek apakah sudah sesuai atau belum. Nah di sini sudah dijelaskan bahwa konsignee-nya atau penerimanya itu bukan si buyer, karena buyer di sini cuma mau dijadikan notify party. Jadi aplikan si bayarnya itu dijadikan notify party, tapi konsignee-nya adalah banknya. Nah hal-hal kayak gini teman-teman itu bakal mention di dalam LC. Jadi not only the documents, but we need to know each document itu apa yang harus kita lakukan. Sometimes mereka akan minta invoice-nya 6 lembar, packing-nya 6 lembar, BL-nya di-endorse ke A, B, C, dan D. Dan biasanya kalau LC itu semua dokumen harus sama, teman-teman. Misalnya kayak tadi dia bilang, consignee-nya adalah bank, maka di semua dokumen consignee-nya harus kita masukin bank, bukan si bayarnya. Nanti kita buat lagi notify party, applicant, nama bayarnya. Gitu. Misalnya lagi, sometimes mereka akan minta yang namanya salah satunya misalnya health certificate ya, atau mungkin dia minta phytosanitary. Nanti di bagian phytosanitary-nya dia bilang tolong ditambahkan di bagian kolom others bahwa memang produknya sudah difumigasi dan bebas dari OPTK. Nah, itu request dari bayarnya sendiri. Jadi selain dokumen, nanti kalau di next time teman-teman alhamdulillah mendapatkan LC, kita akan bantu untuk checking satu persatu. Nah kemarin sebenarnya sudah buatkan ya template-nya ke member gitu ya. Jadi pakai ini aja template invoice-nya. Ini saya sudah buat We Hereby Certified-nya juga. Tapi mungkin dia nggak ngebaca pesan saya benar gitu ya. Jadi masih pakai template yang lamanya. Sehingga salah semua yang sudah dibuat gitu. Ini masih saya tunggu revisinya. Gitu. Good untuk Pak Firhan. Coba saya lanjutkan untuk 567 nanti ke Mbak Putu ya. Pertanyaannya, selanjutnya apa peran bank karya dalam transaksi LC ini? Ya, dia memberikan jaminan pembayaran dan akan membantu prosesnya. Nah, tapi ini mungkin ya teman-teman ya, ini kita harus agak sedikit berhati-hati dengan terms memberikan jaminan. Ini tidak bisa terjadi di semua negara, teman-teman. Let's say we are going to have work with very risky country seperti Bangladesh is one of negara yang punya resiko pengiriman itu agak tinggi, ya, resiko bisnis agak tinggi. Itu teman-teman kalau apply mungkin ke insurance atau apply ke beberapa ekspedisi pengiriman, mereka mungkin ada klasifikasi sebagai negara lumayan beresiko. Nah, LC di Bangladesh ini sebenarnya hampir sama dengan LC pada umumnya, but different-nya adalah Bangladesh itu menerapkan proses pengiriman barang tetap dikirimkan terlebih dahulu sampai dulu ke negara tujuan, port-nya. Walaupun dokumennya sudah lengkap dan dikirimkan gitu ya ke pihak bank issuing-nya atau bank buyer punya right untuk hold pembayarannya. Kalau di apa itu namanya? Regulasi Bangladeshnya. Sehingga pihak Indonesia, misalnya nih kayak kemarin, saya tanya sama pihak banknya,
Mbak, kok pembayarannya belum dirilis-rilis? Dokumen sudah lengkap, barang udah sampai dari minggu yang lalu. Apakah kami sudah punya rights untuk menekan pembayaran? Misalnya Mandiri atau pihak banknya bilang, iya silakan untuk membuat pernyataan push payment misalnya gitu. Nah, jadi bank itu bisa menggaranti atau bisa menuntut lah ya haknya dari si pengguna jasanya atau kita untuk issuing banknya segera rilis. Tapi sebenarnya dalam bentuk jaminan, mungkin dalam bentuk uang itu ya enggak ya teman-teman. Ya, lebih ke safety of the method of payment-nya. Sampai nanti mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi, misalnya benar-benar nih nggak mau dibayarin sama si bayarnya, ya bank tersebut bisa kita report. Itu yang diberikan oleh pihak bank sebenarnya. Ya, jadi ini harus agak hati-hati untuk menyebutkan bahwa memberikan jaminan. Jaminan di sini it's for consistency and to push the buyers and also the bank. Gitu ya. Terakhir kita akan cek pertanyaan di skema 5, 6, dan 7 ya. Apa potensi resiko yang tetap memungkinkan terjadi meskipun menggunakan LC dan bagaimana cara mengantisipasinya? Yang pertama kalau kata Mbak Putu, kesalahan atau ketidakakuratan dokumen yang dapat menyebabkan penundaan atau penolakan pencairan LC. Of course, it what we call discrepancy, dan setiap discrepancy itu ada biayanya teman-teman ya. Contohnya, if I'm not mistaken, satu LC ini ketika ada discrepancy itu di $70 teman-teman. Jadi lumayan ya. Yang kedua, buyer tidak memenuhi kewajibannya untuk membuka LC dan melakukan pembayaran. Bisa jadi seperti yang kayak saya sampaikan tadi, kalau bekerja sama dengan negara Bangladesh, bank tidak melakukan pembayaran sesuai dengan syarat LC. Bisa jadi kalau dari awal kita tidak melihat reputasi bank si buyer. Nah, ini Mbak Putu bagus, tapi ada lagi teman-teman resiko yang lain. Ini resiko dalam pembayarannya, tapi resiko eksportirnya apalagi pemula dan belum punya modal. Kira-kira ada yang bisa nambahkan untuk nomor 5 ini? Negara buyer tidak stabil, di embargo atau kena sanksi internasional. Good ya, mungkin tiba-tiba ada perang dan lain sebagainya ya, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pembayarannya, tertunda lah. Tapi ada lagi nih yang lebih esensial, kalau pakai metode pembayaran 100% LC tadi teman-teman. Apa nih, sebagai eksportir pemula nih. Jadi teman-teman nggak tergiur nih, oh LC bagus sih, langsung terima aja. Ini esensial nih, di awal harus kita lihat dulu. Ada yang bisa tambahkan? Tadi kita sudah bahas di bagian yang skema pertama sebenarnya. Nah, ini muncul lagi di skema kedua. Sorry, skema terakhir. Ada yang mau tambahkan, Bapak Ibu? Biaya adminnya tinggi. Biaya adminnya tinggi. Coba nih, ini hint-nya saya kasih. Ini bukan soal pembayarannya, teman-teman, tapi soal kita sebagai eksportir pemulanya. Kalau kita sebagai eksportir pemula pakai LC 100%, kemungkinannya apa nih harus kita pertimbangkan? Dari segi modal nih. Nah, Pak Deva ya, dari segi modal teman-teman, karena LC itu cuma bisa kita cairkan atau kita bisa dapat pembayaran sama kayak DP tadi ya. Kalau dokumennya sudah lengkap atau kita sudah presentasi ke bank. Kalau belum ya kita nggak akan mendapatkan pembayaran apalagi 100%. Itu yang pertama. Anggaplah misalnya si eksportirnya mau kerjasama dengan investor. Kita checking juga profitnya seperti apa. Kalau profitnya kecil, itu susah juga kita dapat investornya teman-teman. Kecuali profitnya teman-teman mau kasih semua ke investor, teman-teman mau belajar aja deh dulu di awal. Tapi nggak apa-apa deh, keuntungan semuanya diambil sama investor. Ya bisa-bisa aja. Ya, jadi dua hal itu biasanya harus agak dipertimbangkan teman-teman. LC itu aman ya. LC itu juga kalau ditawarkan ke investor mungkin banyak yang mau, tapi kembali lagi ke profitnya. Jadi Karina ini, Mbak Karina harus cek nih ya, modalnya dia ada nggak nih ya? Atau dia punya relasi nggak untuk cari investor? Atau profitnya ini bagus nggak? Gitu. Ini boleh ya punya Pak Deva tadi ditambahkan ke potensi resikonya.
Nah, apakah metode LC ini cocok untuk eksportir pemula seperti Karina dan mengapa? Sebenarnya dari segi keamanan, katanya di sini aman ya, tapi harus paham dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Ini benar, tapi yang paling harus kita concern di awal adalah capital alias modal. Kalau kita nggak punya modal yang bagus, teman-teman, dan kita tergiur ya mengambil LC, ya kita nggak bisa belanja barang, kita cash flow-nya bisa terganggu ya. Karena nggak semua ini ya teman-teman, kayak asuransi. Asuransi itu bayar di depan guys, bukan bayar ketika barang udah dikirimkan. Uang dari mana kita bisa bayar asuransinya kalau pembayaran 100% di depan kita nggak punya modal. Gitu ya. Very good teman-teman, saya sangat senang sekali. Terakhir ya, ternyata masih ada yang ketujuh. Jika baru minta perubahan isi LC di tengah proses, apa yang harus dilakukan Karina? Siapa yang berwenang untuk menyetujui perubahan tersebut? Inilah kita sebut dengan amandemen ya teman-teman. Nah, si Karina ini menurut Mbak Putu harus bisa berkoordinasi dengan buyer dan bank, memastikan perubahan tersebut dapat dilakukan dan setuju ya. Juga perubahannya tidak mempengaruhi hak-hak sebagai eksportir good. Amandemen ini biasanya urgent terjadi kalau kayak kemarin ya teman-teman, kita pernah melakukan amandemen itu bukan karena kita mau ada perubahan di harga and so on, enggak, kemarin itu perubahannya karena salah nama port ya, seharusnya Port of Pontianak tapi kita buatnya Port of Jambi sehingga LC-nya harus diamandemen. Nah, itu kan tidak mengurangi hak-hak ya, karena memang kalau itu tidak diubah atau tidak diamandemen kan ya semua dokumennya bisa kacau nanti gitu. Dan pengirimannya kan juga tidak berasal dari Jambi ya, pengirimannya dari Pontianak sehingga harus kita ubah dulu gitu. Very good, saya kasih applause buat teman-teman. So far untuk metode pembayaran ini, teman-teman ada kendala atau masih ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silahkan, is there any questions teman-teman? Karena luar biasa ya, teman-teman bisa menjawab skema-skemanya, padahal mungkin masih pemula gitu ya, masih mencoba meraba-raba, tapi teman-teman sudah bisa menentukan yang mana aman, yang mana tidak, sarannya bahkan bisa di ini juga ya diberikan di notes-nya tadi. Sudah aman teman-teman kalau untuk metode pembayaran dan juga tugasnya? Boleh dikonfirmasi? Oke, Pak Firhan, oke, yang lain? Aman, alhamdulillah. Semoga dengan ngerjain tugas tadi teman-teman makin paham ya. Nah, kita masuk ke next materi kalau gitu. Jadi di Belantika ini teman-teman sangat-sangat bertahap ya. Kita mulai pelajaran pertama nggak langsung kita menghitung, nggak langsung kita cari buyer kayak gimana, nggak langsung kita cari produk itu seperti apa. Kita bahas dulu fundamentalnya ya. Baru kita mulai yang kedua persiapannya. Baru kita mulai perhitungannya dulu. Kalau sudah punya supplier harganya kayak gimana. Yang keempat baru kita tentukan ya metode pembayaran yang cocok. Sudah oke semua nih fundamentalnya, baru kita mulai masuk ketika ingin mempromosikan ke buyer. Kayak tadi sudah belajar riset pasar, pakai AI, pakai trade map, teman-teman mungkin riset-riset pakai social media juga. Nah, sekarang ini adalah persiapan ketika teman-teman melakukan promosi. Ya, promosi ini bahasa lainnya dari kita cari buyer. Tapi saya lebih senang menggunakan kata itu promosi, karena ini long lasting ya teman-teman, lebih lama. Karena kalau cari buyer tuh cenderung agak lebih capek dan kita memang harus agak teliti. Talking about promotion, ya udah bicara soal promosi, ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan barangnya. Kalau kita sedang berbicara soal international trading, terutama di ekspor. Yang pertama, kita bisa pakai traditional marketing. Traditional marketing itu kayak gimana? Ya, salah satunya mungkin kita ikut pameran, kita bawa barangnya ke luar negeri, kita ikut pameran di luar negeri, ya. Atau ketika ada buyer kunjungan, ya kita langsung tawarkan kepada buyernya, itu adalah traditional marketing. Kayak kita jualan di Indonesia lah, kita sebutnya mungkin door to door lah ya.
Kita langsung datangin marketnya. Tapi bisa juga kalau untuk sekarang, kita manfaatkan digital marketing. Digital marketing inilah teman-teman yang sering orang sepelekan. Jangankan orang-orang yang nggak belajar ekspor. Ya, teman-teman yang sudah belajar di Belantika aja sampai sekarang kalau saya tanya, mana ininya, sosial medianya, mana websitenya, sampai sekarang nggak punya. Padahal katanya sudah mau promosiin produk. So, ada dua cara. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini sembari itu ada pertanyaan dari Pak Deva, biar nggak ketinggalan nih ya. Ini masih menyangkut soal metode pembayaran. Kalau misalnya Miss ternyata jalan mencari bayar itu susah, Miss. Kebetulan dapat bayar yang menawarkan 100%. Bagusnya gimana, Miss? Kita lanjutkan harus closing atau kita mencari bayar yang lain, Miss? Gak ada masalah 100% LC, teman-teman. Tapi ya ada kemungkinan teman-teman harus gandeng investor. Atau bisa dipecah ya, investornya ada 2 atau 3. Jadi dari segi pengerjaannya teman-teman jadi jauh lebih mudah. Gitu. Jadi nggak ada terms yang lain kecuali teman-teman bisa ajak orang untuk kolaborasi di bagian investmentnya atau jadi investor di projectnya teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk digital marketing ini teman-teman, kenapa penting kalau untuk sekarang? Ya everyone itu bakalan menghabiskan waktunya paling banyak itu di handphone, social media, and then it's very difficult untuk sekarang kita berpergian gitu ya, jauh-jauh bayarnya. Mungkin zaman dulu iya lah ya, tahun 90-an mereka datang ke Indonesia, and then kalau mereka tertarik bisa sampai buka pabrik and so on. Tapi kalau sekarang everything sudah a lot easier, ya, lebih mudah, mereka bisa checking aja di social media, checking platform. Ketika dapat informasinya, misalnya saya nih yang jual, mereka tinggal kontak saya, ada nggak barangnya, ada nggak produknya. Kalaupun mau kunjungan, silakan. Tapi diawali tetap dengan mempromosikan tadi. Jadi saya akan agak pelan-pelan ya teman-teman. Kita bahas yang digital dulu deh. Miss, kalau kita ngomongin digital ini, kita bisa promosikan produknya di mana aja. Ini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pakai ya. Yang pertama, of course, social media ini kewajiban mandatory kalau dari Belantika, wajib punya semua social medianya teman-teman. Kita nggak pernah tahu dapat bayar itu dari mana. Sometimes we will get from Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, or YouTube. Kita juga pernah ya mendapatkan bayar dari YouTube. Jadi saran saya, all of the media itu punya. Kalau misalnya teman-teman agak kesulitan gitu ya untuk manajerialnya ya setiap social media, copy paste saja. Apa yang diposting di Facebook, ya postinglah di Instagram. Apa yang diposting Instagram, ya postinglah di LinkedIn. Berikut juga dengan TikTok. Tapi mungkin karena TikTok ini lebih ke video based ya, jadi teman-teman harus mungkin agak rajin bikin konten edukasi produknya, pakai AI juga boleh ya, nanti kita akan belajar lah, mungkin nggak di sesi kali ini teman-teman karena kita coba perkenalkan dulu di mana teman-teman bisa promosi. Next kita coba praktekin ya. Yang kedua, marketplace internasional. Teman-teman tadi sudah belajar sama Mas Denny pakai Etsy, teman-teman bisa pakai beberapa platform atau marketplace lainnya seperti kalau yang terkenal juga ada Amazon ya. Alibaba juga ada, tapi it's not a good thing lagi untuk sekarang karena harganya sudah nggak bersaing lagi. Tapi yang paling enak sebenarnya adalah kita pakai marketplace di negara tujuan. Misalnya kayak di Jepang itu ada namanya Rakuten ya. Mungkin kita bisa pelajari gimana cara kita bisa jadi seller di marketplace tersebut. Ya sama lah kayak kita pakai si oranye ya, si hijau di Indonesia. Kalau si oranye ini kan it's not original from Indonesia, yaitu dari luar ya, saya agak lupa, dari Thailand or something. Nah, terus baru kita pakai kan di Indonesia. Dan ini ada around beberapa negara Asia kan. Nah, kita pelajari mungkin ada yang punya Shopee Malaysia, Shopee Indonesia, dan Shopee negara-negara lain. Gitu. Lebih enak sebenarnya kita coba cek marketplace di negara tujuan. Caranya gampang, nanti kita bisa checking from AI juga ya, tapi coba kita perkenalkan dulu satu-satu. Yang kedua, kita pakai B2B platforms ya, ada GoForce, ada Export Hub, ada dulu kita pernah ditawarin sama Korea, pernah kita tawarkan juga sama China, tapi mungkin one of yang paling terkenal adalah Go4Business karena mereka udah ada dari zaman dulu teman-teman ya, dari awal-awal mungkin link and match buyers dan juga supplier happening
di international trading adalah namanya Go Forward Business. But teman-teman ya, ini unpredictable things-nya sebenarnya. Saya akan lebih menyarankan kalau dari ketiga ini teman-teman lebih ke social media dan marketplace saja. Kenapa? Karena yang ketiga ini berbayar. B2B ini pasti berbayar, apalagi teman-teman mau akses fasilitas yang pro, teman-teman mau kirim inquiry sampai 100 ya, itu berbayar ya teman-teman, dan tidak murah ya. For example, misalnya Belantika berlangganan di GoForward itu per 6 bulannya around di 10 jutaan. Tapi apakah worth it itu, Miss? Jujur teman-teman, dari awal kita langganan di GoForward ya, we never get serious buyer. Ya, benar-benar sampai ada transaksi lah yang bayarnya banyak. Makanya kalau teman-teman ngelihat ya ada orang edukasi soal ya you can just use GoForward katanya gitu. Lihat aja nih datanya sebanyak apa di GoForward. It means itu artinya teman-teman tuh dia nggak pernah sama sekali pakai GoForward ini ya. Atau mungkin dia pakai versi the cheaper one. Nah, jadi please be careful teman-teman ya. Mungkin ada yang serius, tapi jumlahnya tidak sebanyak kalau kita pakai marketing di social media atau menggunakan marketplace. Tapi gak ada salahnya buat dicoba untuk yang B2B-nya. Tapi my honest review, my honest suggestion buat teman-teman tetap di bagian 1 sama 2 dulu. Anything, misalnya teman-teman dapat nanti informasi dari, saya lihat ya ada beberapa edukator-edukator itu menyarankan ke sini ya. Tapi I think mereka tidak memberikan honest review atau mungkin nggak pernah pakai atau nggak pernah cari bayarnya di sana. Nah, berbeda dengan yang saya lakukan teman-teman, I analyze. Saya menganalisa gimana cara mereka ini kerja. Saya dampingin member teman-teman ya, kita dampingin member tuh bukan 1, 2. Kita dampingin member sehari saya bisa 3 ya, dapat bayar dari A, B, C, dan D, dan saya bisa compare. Sometimes saya dapat mendampingin member di Go Forward Business ini dengan bayar yang sama. It means ada kemungkinan sebenarnya bayar-bayar yang tersedia di data-database mereka itu ya mereka sendiri, itu nggak real buyer. Ada satu yang paling kelihatan banget adalah very fast response. It's impossible. Mungkin inquiry-nya ada di tanggal 16 misalnya. Kita baru quote di tanggal 20-an misalnya. And at that time langsung ada balasan dari buyernya with long text. Nah, itu agak janggal menurut saya. Ya, kecuali memang sudah di set up, tapi it's quite a bit strange sebenarnya. Yang kedua, metode pembayarannya nggak pernah bagus. Yang ketiga, lebih banyak negara-negara negara-negara Asia. Eropa sangat jarang. Tapi pernah nggak Miss ketemu yang serius? Ada, saya ketemu 1, 2 lah ya, tapi nggak banyak. Terakhir kemarin saya pernah ada ketemu yang 1 ya, dia bisa kasih advance, bahkan produknya juga masuk akal lah ya yang kita cari. Dan dia juga baru pertama kali pakai GoForward ini, dan kebetulan dia tidak berbayar di situ. Gitu. Jadi dia mau subscribe lagi kalau GoForward-nya bagus. Ya, ini bisa saya sampaikan mungkin tidak wide ya teman-teman, karena saya juga sangat menghargai beberapa pihak. Kalau misalnya saya edukasi di live, saya edukasi di konten-konten, tapi karena ini di pelatihan dan rasanya orang-orang yang sudah di pelatihan itu benar-benar concern buat ekspor, bisa menyaring dan memfilter informasi, mohon ini teman-teman bisa ajarin lah ya ke teman-teman, kayak ke mitra, kayak ke tim ya, bahwa yang esensial ini nomor 1 sama nomor 2. Saya mendampingi 100% yang deal dari pelatihan Belantika tuh dari social media paling banyak. Marketplace ada dari Etsy, kita pernah kirimkan barang ke Amerika. Business matching juga pernah ya, kita pernah business matching sama saya nggak lupa, not Maroko, Tunisia ya. Tapi yang rate-nya paling gede di social media. Dan kita ngomongin soal promosi di social media ini, Bapak Ibu ya, bukan tanpa data. Dulu kita pernah mungkin tahun 2024 ya, baru tahun kemarin, kita tuh buat artikel ya yang di collect sebagai jurnal itu soal promosi yang paling efektif, terutama buat member-member Belantika yang udah pernah ekspor. Itu paling gede rate-nya ada di Facebook, Instagram, dan LinkedIn.
Ini nggak ada ke-mention teman-teman yang B2B platform ini. Jadi semoga teman-teman bisa wise ya, bijaksana untuk menggunakannya. Fasilitasnya tetap kami berikan, but focus on something else dulu. Nah ini boleh lah ya, setiap hari Minggu iseng-iseng kan, kesini bisa. Walaupun kita berikan aksesnya, kita berikan fasilitinya, ini lebih powerful. Oke? Mungkin teman-teman bisa komen gitu, kasih feedback, iya Miss, bla 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 bla, misalnya, atau apa nih, mungkin pernah menggunakan platform ini, silakan teman-teman, saya tunggu feedbacknya. Sama satu lagi ya teman-teman ya, hati-hati kalau misalnya beli data-data itu ya, karena 100% itu nggak valid teman-teman. Dan itu nggak pernah tahu itu data tahun 1670 mungkin dikolek ya datanya, dan itu dijual. Karena saya analisa ya, kok orang ini mudah ya dapetin data-data seperti ini ya. Kita sebagai pelaku ekspor susah loh akses-akses seperti ini. Dan kita nggak tahu ya di awal apakah ini benar ya, bayar apa segala macam. Dan setelah saya baru pertama kali pakai GoFo, oh seperti ini caranya ya, harus masukin inquiry dulu. Dan inquiry-nya harus sesuai dengan apa yang kita jual, teman-teman. Nah, bayangin ya, misalnya Pak Firhan ya, Pak Firhan mau data bayar kelapa. Nah, Pak Firhan beli nih dari si A ya, si A kasih ada 100 data. Nah, Pak Firhan nggak pernah tahu 100 data itu dia dapetin, anggaplah dari GoFo Business ya. Itu apa prom yang dia masukin ke dalam, apa namanya, ke dalam go forward-nya. Apakah benar kelapa? Itu tahun berapa permintaannya? Karena pasti itu macam-macam. Makanya di Belantika kita pakai sistemnya main ininya tetap di akun kita, karena kan lumayan mahal ya teman-teman kalau satu persatu kita subscribe. Tapi teman-teman yang akses. Jadi Pak Firhan bisa tawarkan sendiri di sana. Nanti kalau emailnya sudah masuk ke kita langsung forward biasanya. Begitu. Ya, mungkin sambil saya tunggu feedbacknya dari teman-teman, saya lanjutkan dulu. Nah, selain tadi kita dapat bayarnya dari ketiga tempat tadi, terutama satu yang kedua, kita bisa lihat market intelligence. Kayak tadi ya, teman-teman udah belajar sama Mas Denny, pakai trade map, bahkan Mas Denny juga ilustrasikan gitu ya, kalau buyer-buyer tertentu. Ada juga di INA Export sebenarnya, teman-teman. Karena di INA Export ini banyak database, ada juga permintaan, inquiry yang bisa kita akses, and then business magic. Tapi unfortunately, in export ini, ya kita tahu ya bahwa negara kita ini sangat-sangat weak dari segi pengamanan atau security cybernya, ya. Jadi sering ke-hack. Sejak awal saya kenal ekspor aja, ini ekspornya udah pernah kena hack sama Korea lah ya, bahasanya jadi Korea semua, sekarang jadi situs judul or something ya. Jadi membuktikan bahwa agak-agak riskan ya untuk menggunakan apa namanya platform tersebut. Tapi sebenarnya kalau digunakan dengan baik teman-teman, kalau teman-teman belum pernah akses, itu tuh dulu tuh ada kayak pendampingan asistensi, ada misalnya jadwal seminar ya, juga diupdate di sana dulu. Terus ada inquiry tadi yang sebenarnya sangat bagus sekali, karena inquiry-nya kan pasti datang dari ITPC teman-teman. INA Export ini sebenarnya adalah penghubung perwakilan perdagangan Indonesia, misalnya KITPC, atas perdagangan, KJRI yang ada di luar negeri, ya misalnya ada di, let's say, ada di Malaysia gitu ya. Nah, mereka bisa list apa aja nih yang dibutuhkan buyer, atau ada yang pernah permintaannya apa. Kayak dulu ya, pernah ada permintaan dari KJRI India, mereka minta kayu manis. Nah, mereka input misalnya di INA Export. Itu ada dulu ininya fasilitasnya. Sekarang saya nggak pernah lagi ya jujur ke INA Export ini, karena udah sering bermasalah. Makanya teman-teman mungkin bisa manfaatkan yang trade map inilah. Atau kalau teman-teman paham SEO, website, teman-teman suka banget belajar soal digital marketing, bikinlah website teman-teman. Nah, ini tips ya buat teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah mau bergelut di dunia ekspor, itu nggak ada lagi alasan kayak, Miss aku nih kudet, Miss aku nih nggak update ini teknologi, Miss aku ini udah tua, Miss aku ini
nggak pinter social media. Nah, saran-saran kayak alasan-alasan seperti itu tuh nggak bisa lagi kita raise when we want to do export. Kalau teman-teman masih mau jualannya lokal supaya eksportir, masih bisa. Tapi kalau ngomongin ekspor, tidak bisa lagi teman-teman. Kenapa? Karena saya punya plenty of examples, saya punya banyak lagi contoh ya, orang-orang yang sebelum teman-teman angkatan 52 ini, range-nya mau yang mana? Range yang masih muda, di bawahnya saya, ya, yang di atasnya saya udah sepuh misalnya, tapi berhasil ekspor, atau yang nggak punya privilege, nggak punya dia uang, nggak punya dia modal di awal, capitalnya nggak ada, tapi tetap ekspor. Yang punya capital, yang punya pabrik, bisa ekspor juga. Saya punya ininya, contohnya. Yang tidak ada background IT, tapi tetap ekspor dan bisa bikin website yang bagus. Saya punya semua contoh-contohnya, dan itu udah pernah saya buatin webinar biasanya. Itu membuktikan mereka itu bukan yang nggak bisa, tapi belum. Terus mereka coba belajar. Contohnya ya, kalau soal website ini, dulu ya teman-teman, saya agak lupa tahunnya 2023 akhir atau 2024 awal ya. Karena saya ngelihat, jadi saya selalu bikin webinar itu, saya pokoknya develop Belantika ini dengan keresahan ya. Oh, member-member ini masih bingung, gimana caranya bikin website yang bagus. Jadi saya undang ahli SEO. Ya, saya undang ahli SEO, kita webinar bareng, dan banyak nih yang tercerahkan. Salah satunya adalah harus buat blog. Nanti kita lihat contohnya ya. Harus buat artikel. Semenjak itu, teman-teman banyak nih member-member yang coba perbaiki websitenya. Salah satunya yang kemarin baru kita dampingi itu pengirimannya ke Yaman, itu dapat bayar dari website, teman-teman. Dan websitenya canggih. Apakah masih muda? Enggak, dia sudah di atas saya, teman-teman. Umurnya mungkin 40-an ke atas lah. Ada background IT? No. Tinggal di kota? Enggak. Very far from the city? Pernah dapat pendampingan pembuatan website ini? Enggak. Tapi dia tonton tutorial di YouTube. Nah, itu terlalu jauh lah misalnya contohnya ya. Belantika dulu gimana, Miss? Belantika 100% kita buat websitenya sendiri, teman-teman. Kita tonton ya yang di YouTube itu 8 jam. Mas Denny dulu pernah ini apa namanya? Yang risetnya langsung. Saya tinggal tambahkan ini, harus tambahkan ini. Gitu. Jadi karena kita memang eager buat ke sana, memang willing untuk lakuin bisnis, jadi kita get a lot of ways untuk develop cara kita promosi itu dengan berbagai macam cara, teman-teman. Nanti kita cek contoh-contohnya sudah saya sebutkan tadi. Kita masuk lagi ya, misalnya pakai online business matching ada, teman-teman. Biasanya itu teman-teman bisa dapatkan informasi business matching kalau follow stakeholder ekspor ya, misalnya kayak TPC, atas perdagangan, Trade Expo, ada juga seperti FDA ya, itu sering ini juga ada online business matching, KBRI, KJRI, mungkin harus di follow juga. Nah, selanjutnya selain dari 3 ini, dari Google Platform teman-teman ya, misalnya kayak YouTube tadi. YouTube tadi, saya pernah mendampingi ya, dapat bayaran dari Malaysia itu dari YouTube juga. Atau yang sering katanya Google Map, kita riset misalnya produk, oh aku nih produk turunannya cocoknya di parfum, ya mungkin kita cari ya big suppliers perfume, atau mungkin ya industri-industri yang mengelola itu gitu ya, kita bisa cari by Google Map-nya. Atau terakhir kita bisa manfaatkan artificial intelligence-nya seperti ChatGPT. Kita banyak ya teman-teman coba AI, tapi yang convenience dengan kita tuh so far ya ChatGPT. Sebelum saya masuk ke step-stepnya, teman-teman, karena ini saya akan mungkin jadi bagi 2 sesi ya, jadi nggak akan saya habiskan di sesi sekarang, karena kita butuh contoh-contohnya, teman-teman mungkin bisa langsung belajar. Saya mau tanya dulu, apakah ada pertanyaan? Dari brief awalnya dulu, teman-teman mungkin akan menyiapkan apa? Social media, market internasional, marketplace internasional, B2B platform, market intelligence, website, Google Platform, and so on ini. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Silakan. Mau Silakan, bertanya. Pak Tuhan.
Kalau kayak media sosial kan saya udah ada, Miss. Tapi kan baru nama eh, apa namanya perusahaan lah, tapi belum ada PT kan. Jadi saya belum ada nambahkan tulisan PT-nya, cuma sempurna baru aja gitu kan. Hmm. Belum ada postingan juga. Terus kalau untuk media sosial yang diperlukan Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, ada lagi selain itu, Miss? Kalau sosial media ya, Iya, sebenarnya itu aja udah cukup sih Pak, karena kalau udah Indonesia cukup. kan pakai itu ya, cuman gitu, udah cukup sekali. Kadang ya satu aja kita masih nggak konsisten kan, jadi coba aja dulu yang familiar dengan kita lah, Facebook, Instagram, LinkedIn, sama TikTok Oke, Miss. gitu. Oke, nah ini bagus ya sebenarnya pertanyaan Pak Firhan. Yang pertama, Miss, aku punya PT, tapi mau buat namanya tuh nggak dengan nama PT kita, bisa nggak? Bisa, teman-temannya. Contohnya kayak Belantika Academy lah ya. Belantika Academy is not a company ya, tapi ini sebuah IP. Itu brand lah kita sebutnya. Tapi nama perusahaannya ada. Big company-nya misalnya PT Belantika Indo Global, tapi di bawahnya ada Belantika Academy. Nah, sama kayak misalnya teman-teman punya PT Minang Jaya Abadi, misalnya Pak Firhan tadi ya, tapi Pak Firhan karena jualan misalnya broomstick ya, bisa Pak Firhan buat IP-nya Best Broomstick Supplier atau Sumatran Broomstick Premium. Nah, itu kan IP lah ya, atau kita mau dikenal keywordnya jadi apa, bisa teman-teman. Gitu, jadi nggak harus pakai nama PT, nama kita pribadi, bisa kita pakai sesuai dengan produknya. Misalnya ada yang mau jual cardamom tadi ya, ya bisa kita buat misalnya premium cardamom from Minang. Itu nama keyword kita atau username kita. Sehingga kalau orang mau cari premium cardamom, ya nama sosial media kita bisa menempati posisi yang di atas. Gitu. Ada lagi, teman-teman? Miss, mau nanya boleh? Silakan, Bu Dian. Saya sudah buat PT. Mm-mm. Maaf, website maksudnya. Iya, Website, cuman menurut teman saya website itu lebih baik servernya di luar negeri, misalnya minimal Singapura. Terus yang kedua harus ada SEO ya, Miss. betul Nah, SEO-nya. kebetulan website saya nggak ada SEO-nya dan servernya di Indonesia. Itu bagaimana ya, Miss ya? Apakah masih bisa dirubah atau bagaimana, Miss? Makasih. Oke, mungkin Bu Dian nggak apa-apa sambil open microphone ya, biar kita bisa tektokan. Yang pertama, kalau untuk server, ini karena saya kebetulan bukan orang IT, jadi ini harus agak dalam, tapi saya bisa bahas yang bagian nomor 2, soal SEO, karena berhubungan dengan konten. Oke, kalau Bu Dian sendiri menganalisa SEO itu apa sebenarnya, Bu? Apa ya? Supaya nanti produk kita kalau dicari di Google itu dia ratingnya di nomor 1. Itu kalau nggak salah ya, Miss ya. Betul ya, jadi cepat gitu ya, kelihatan Ya. di page pertama, kita cari di Google, langsung kelihatan. Cobalah kita langsung praktekin mungkin ya di sini. Nah, karena kayaknya hari ini teman-teman lebih baik kita banyak overview aja dulu. Besok mungkin kita bisa bantu untuk prakteknya. Contoh, Bu Dian produknya apa, Bu? Kelapa, Miss, di Kelapa. website saya. Misalnya kita mau cari coconut ya. Coconut Indonesia misalnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan mungkin SEO-nya bagus. Ya, pertama, lihat nih. Saya yakin ini nama PT-nya bukan Coconut Nesia ya, tapi karena dia pakai IP Coconut Nesia, sehingga dia bisa muncul di atas. Mungkin sekarang teman-teman ambil pulpennya, boleh sambil catat kemudian juga, kita belajar bareng-bareng. Sambil nyetir ya, Miss. Siap. Ya. Kita klasifikasikan apa yang penting. Ini bisa diterapkan nggak hanya di website ya, teman-teman, tapi di sosial media yang lain, karena akan algoritmanya sama. Yang pertama, dari pemilihan username. Username-nya. Coba teman-teman perhatikan ini username-nya, ya semuanya pakai ada istilah coconut-nya.
Ada Coconut Indonesia, ada Koko Indonesia, ada Amerta Koko Indonesia, ada Indo Pacific Coconut, ada PT Royal Coconut, ada Kara Indonesia nih, hashtag Kelapa Indonesia ininya ya, mungkin di page-nya. Ada Agrio Koko, ada Coconut Asia Nusantara. Jadi kita bisa simpulkan yang di page pertama ini lebih banyak kalau mention nama produknya. Makanya saya selalu agak wanti-wanti ketika buat sosial media dan website itu jangan dicampur-campur kayak gado-gado. Lebih bagus itu per produk atau per turunan produk. Misalnya coconut ya nggak apa-apa kita pakai coconut, nanti kan turunannya bisa kita cek. Oke, yang pertama saya juga sambil catat biar teman-teman bisa ikutin ya. Yang pertama IP-nya dulu atau nama brand yang mau kita munculkan. Baik di sosial media tadi, atau teman-teman mau cek di website. Nanti kita cek di sosial media juga ya. Pertama kita bahas di websitenya dulu. Yang kedua, ini pasti sudah masuk ke halamannya ya. Dia di halamannya claiming the best coconut product supplier. Atau kayak Koko Indonesia, Best Indonesian Coconut Products Exporter. Keywordnya karena saya cari Indonesia dan coconut, ya, mereka masukkan nih ke page-nya. Ini bisa teman-teman taruh di sosial media juga. Nanti kita belajar bareng-bareng. Miss, kayak gimana saya menentukan keyword-keyword ini? Nah, saya nggak tahu. Saya harus masukin eksportir, saya harus masukin coconut, saya harus masukin best supplier misalnya. Nanti kita belajar teman-teman ya, pelan-pelan. Ini kita kasih overview aja gimana social media kita bagus, websitenya bagus. Yang kedua tadi berarti keyword. IP, nama username-nya tadi. Yang kedua tadi keywords. Selanjutnya kita coba buka ya salah satunya. Kenapa dia bisa unggul? Ini teman-teman. Yang namanya blog or artikel. 3 kunci utamanya sudah kita unlock nih. IP atau username. Yang kedua keywords. Yang ketiga blog or articles. Apa Miss blog atau artikel? Ya informasi soal produk. Misalnya, udah amat lah kita jualannya nih coconutnya, tapi bisa kita kasih informasi. Oh, kalau konsumsi coconut ya, ternyata bisa meningkatkan bla 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 bla. Jadi kayak informasi kesehatan boleh, informasi tradingnya boleh, ataupun yang lain-lain bisa juga. Contohnya kayak gini nih, top 10 reasons why coconut briquettes are the best fuel for grilling. Bisa teman-teman masukin kayak gitu. Ini kan di website, Miss. Kalau di social media, buat per sectionnya. Misalnya kayak saya ya, ketika saya promosikan produk Gaharu misalnya, saya tidak akan bilang, oke ini dijual bla bla bla, tapi saya edukasi. Nih proses Gaharu tuh seperti ini, negara tujuannya ke sini, apa kendala-kendalanya. Sehingga once, misalnya, coba ya kita cari kira-kira muncul nggak ya. Websitenya mungkin punya Belantika, atau misalnya video ya. Nah, nih coba teman-teman cek nih. Di bagian pertama, ini videonya saya nih yang masuk ya. Panduan ekspor Gaharu, izin dan sertifikasi diperlukan. Ya. Ini videonya saya nih teman-teman. Tapi saya nggak tahu ini di akunnya siapa nih. Coba kita cek dulu. Akunnya Belantika nggak nih? Karena banyak yang sudah curi-curi videonya guys, jadi saya harus agak checking lagi nih. Kita lihat tadi, oke ya, TikTok Belantika Academy. Nah, yang ke bawah-bawahnya baru mungkin informasi-informasi dari tempat yang lain. Gitu. Jadi,
kita bisa breakdown tuh banyak, teman-teman. 3 itu aja dipegang kuncinya ya, mulai dari IP tadi, keywords-nya, dan punya blog atau artikel atau informasi soal produk, itu sudah memboost website ataupun social media kita jadi lebih cepat untuk dicari. Nah, kalau ini kan teman-teman belum tergambar nih ya. Coba kita cari punyanya membernya. Ini salah satu yang sering saya jadikan contoh karena memang dia bagus. Satunya lagi ada Berikat. Nanti coba saya share ke teman-teman. Nah, ini yang kemarin ekspor ke Yaman ya, baru dapat bayaran dari website. Nama PT-nya atau nama username-nya ini nggak dia masukkan spesifik ke Battle.net, dia pakai nama PT dia. Tapi yang menarik adalah look at him ya, he's not as young as me, ya, lebih tua dibandingkan saya, but very energetic ya, sangat suka belajar. Bapaknya sering kulik-kulik. Dulu itu dia belum selengkap ini teman-teman websitenya, tapi karena kita pernah bikinkan webinar SEO, dia set up lah websitenya lebih bagus lagi. Nah, di sini beliau juga tulis blog-blog seperti ini ya teman-teman. Gitu, bahkan ada yang mungkin ada mention negara tujuannya, either itu Bangladesh ya, atau India and so on. Jadi sangat informatif. Sosial medianya juga bagus. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Gitu. Bu Dian gimana? Sudah tergambar nggak Bu Dian? Kalau yang pertama karena itu technical, mungkin kita harus mungkin saya undang lagi aja yang ahli SEO. Tapi kalau untuk konten, karena saya biasa bikin konten, 3 itu Bu biasanya jadi apa namanya untuk mempermudah kita develop website. Terus untuk punya saya belum ada CEO-nya gimana ya, Miss? Masih bisa dirubah nggak ya? Bisa. Ibu bikinnya sama siapa? Saya pakai jasa, Miss. Pakai jasa. Ibu dapat aksesnya nggak? Ini saya belum tanda tangan. Nanti setelah saya tanda tangan baru bisa saya dapat aksesnya, Miss. Nah, berarti kalau Ibu sudah dapat aksesnya, Ibu bisa ubah-ubah sendiri nanti di dalamnya. Oh gitu ya. Nanti saya bisa dipandu nggak ya, Miss ya? Nanti untuk Ali. Sure, kalau di dalamnya kita karena buat sendiri bisa. Nanti kita coba bantu. Oke, siap, Miss. Terima kasih. Oke. Miss, di luar ini saya boleh japri Miss Ara nggak ya? Soalnya saya ada beberapa produk, buyer sudah ada, suppliernya juga ada. Ini tentang cangkang sawit, terus sama petcock, Miss. Saya mau konsultasi Apa Bu sama yang Miss kedua produknya? petcock. What is petcock? Petcock itu kayak pengganti bahan bakar, kayak sejenis kayak batu bara juga gitu. Oh, oke. Boleh Bu. Itu bayar dari mana Bu? Bayarnya kalau yang petcock itu dari Timur Tengah ya. Kalau yang cangkang sawit ini ada PKS dari Jepang, Miss. Oh, luar biasa. Sudah sampai Iya. mana Bu progres ininya, negosiasinya? Saya kan ada tim ya, jadi tim ini dia sudah lewat tim saya. Dia minta dan saya carikan suppliernya. Nah, kebetulan cangkang sawit yang saya carikan ini saya punya referensi, dia sudah ada GGL-nya, Miss. Metode pembayaran sudah pernah bahas Bu sama bayarnya? Ya, belum sampai ke sana, Miss. Ini lagi saya mau ketemu suppliernya hari Senin nanti, Miss. Oke, siap. Boleh Bu. Nanti saya mungkin kita bisa teleponan lah ya. Ya, saya tolong dibantu jadi advisor ya, Miss ya. Siap. Boleh Bu. Sama ini, Miss, sama satu lagi ada yang minta tolong saya untuk Gaharu, kebetulan punya lahannya. Dan saya lagi coba urus SVLK-nya ya, Miss ya. Gaharu nggak pakai SVLK Bu. Oh, nggak perlu? Enggak, Terus karena dia kan berbeda punya lahan kan. tuh, Miss. Jadi gini, kalau untuk Gaharu budidaya, ini teknis lah Bu ya. Itu tidak pakai SVLK, kecuali Ibu jualnya gelondongan, ngejual batangnya iya. Yang dijual kan Gaharunya. Gaharu tidak menggunakan SVLK. Jadi gimana, Miss? Ini kan dia punya lahan 20 hektar, Miss. Nah, dia mau jual. Apakah ini perlu surat izin ataukah memang kita bisa itu misalnya pohon terus kita potong terus kita jual gitu? Apa enggak nanti Kalau pohon SVLK, tapi kalau dijual kayu Gaharunya atau chipsnya itu tidak. Jadi tergantung yang mau dijual apa. Dia punya pengrajin Gaharunya Bu.
Belum punya. Dia malah justru minta tolong ke saya, bantu apakah memang itu kalau memang perlu ada surat perizinannya, dia minta tolong bantu saya. Makanya saya lagi kalau memang ada perlu seperti itu, mungkin saya harus tembus ke birokrasinya ya gitu, Kementerian Eh, Kehutanan atau bagaimana gitu, Miss. di mana itunya, Bu? Di Palembang, Miss. Pohon Palembang. Garunya. Iya. Nah, jadi kita tuh punya mitra, Bu, yang memang bisa checking Mm-mm. kadar gaharu. Jadi dia memang bisa buat gaharunya. Itu gaharunya budidaya atau itu gaharu alami, Bu? Dia nanam sendiri, berarti termasuk budidaya ya, Miss ya? Tapi proses gaharunya, pohon gaharu kan banyak nih. Tapi Heeh. terjadi apa ya? Bukan resin ini sebutannya ya, gaharunya lah. Itu ada apa namanya minyaknya di sana atau ada Belum sel-sel dicek di ya, sana. Ma? Belum Nah, dicek. Jadi katanya harus dicolok ya, Miss ya? Ininya. betul, karena kalau misalnya yang budidaya itu memang disakiti, Bu, ininya pohonnya. Jadi memang Oh. dilakukan proses. Kalau Belum, yang Miss. Belum sampai alami, ke sana. kalau yang Heeh. alami kita nggak tahu itu ada gaharunya atau enggak. Oh, Gitu. begitu. Dan itu berapa lama, Bu, sudah pohonnya? 6 tahun. Oh, itu masih terlalu muda, Bu. Terlalu muda ya? Iya, Oh, up to 13 tahun itu baru ada gaharunya. Bahkan kalau yang alami oke. mungkin bisa di 20 tahun. Jadi 6 tahun tuh masih belum keluar gaharunya ya, Miss ya? Belum. Yang budidaya saja yang memang disakitin pohonnya itu bisa 7 tahun. I see. Oke. Gitu. Ya. Baik, Miss. Terima kasih. Siap. Nanti boleh, Bu, Ya, diskusi-diskusi. Nanti mungkin Manata bisa kolaborasi kan sama orang yang ya, untuk inokulasinya. ya, siap, Ya. Miss. Makasih banyak ya. Siap. Jadi nggak perlu jual gelondongannya. Kalau gelondongan ya harus ada SPLK. Ya, oke, siap, Miss. Oke, next. Ada pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum kita lanjutkan? Izin, Miss. Silakan. Ini misalkan saya mau promosi 2 produk ya, Miss. Kayak 2 komoditi yang berbeda, misalkan dari briket sama lidi nipah misalkan, Miss. Ini untuk websitenya ini apakah jadi satu? Apa gimana, Miss? Sebenarnya kalau budget kita terbatas ya, atau mungkin kita agak susah untuk mengelola banyak tempat, digabungkan nggak apa-apa. Tapi itu mungkin nggak akan se-efisien kalau satu-satu. Misal kayak tadi ya, kita cari coconut aja kan langsung muncul tuh, Mas ya. Cobalah kita cari briket ya, Mas, satunya lagi. Kita cari briket ya, briket Indonesia. Bahasa Inggris, briket. Soalnya member udah ada 2 ya, teman-teman yang pernah ekspor. Ruby Coconut Charcoal nih. Satunya lagi apa namanya? Saya agak lupa nama ininya. Anggaplah ini ya, briket nih. Nah, kalau kita mau tulis briket, yang muncul yang memang dia pakai IP-nya briket. Gitu. Jadi lebih ke cara untuk branding websitenya, Mas. Gitu. Kalau misalnya pun digabung ya nggak ada masalah. Tapi kan kalau kita mau fokus ya, misalnya kayak broomstick. Cari nih, broomstick Indonesia. Nah, ini muncul yang memang jualan broomstick. Pump broomstick, bahkan Facebooknya juga ada. Ya, ini dia mungkin ada salah satu page-nya bahas soal quality-nya. Gitu. Itu sih Pak Irawan. Kalau kita pribadi ya, kita pisah-pisah sebenarnya. Cuman yang kita biasanya gabung tuh di sosial media. Tapi kalau di website, bahkan sampai ke administrasinya biasanya kita pisahkan. Nggak satu perusahaan, nggak satu IP, tidak satu website biasanya. Gitu. Kayak dulu tuh kita awal-awal lah kita punya semua websitenya mulai dari produk agriculture, gemstone, Gaharu nih masih ongoing ya. Terus produk-produk yang lain kita buatkan websitenya sendiri-sendiri. Gitu Pak Irawan. Berarti lebih baik satu-satu ya, Miss? Betul, yang Pak Irawan mungkin anggap potensialnya lebih besar lah. Siap. Atau Kalau mungkin misal- bisa di-split aja Pak. Yang satu website karena
terbatas nih ininya budgetnya. Pakai briket aja deh. Tapi di sosial media kan nggak ada keluarin duit ya. Sosial media buat untuk broomsticknya misalnya gitu. Kalau misalkan yang misalnya Mbak kayak apa turunan kelapa gitu misalkan, itu kan boleh kan Mbak? Boleh kan Miss maksudnya? Bisa, berarti nanti IP-nya mungkin Coconut Derivatives Premium from Indonesia misalnya nama IP-nya ya. Gitu, bisa. Mbak, masih Miss. Oke, siap. Other questions, teman-teman? Silakan. Masih ada pertanyaan? Oh iya Ini Miss, sorry Miss. Siap. Saya kan ini ya Miss ya, saya kan dari Kuburaya Pontianak ya Miss. Kan kemarin Miss bilang sempat ke sana Miss. Ya, Itu kita campingnya di ekspor pelabuhan siap. mana ya Miss ya? Soalnya Port saya of ini kan Pontianak. gak maksudnya kan yang saya tahu itu di pelabuhan Pontianak itu ada pelabuhan baru internasional itu yang pelabuhan Kijing itu Miss. Cuman nggak tahu pelayarannya apakah udah masuk apa gimana. Kalau kita kemarin pakai Pontianak Port tuh, Pak. Itu apa tuh, Pak, ininya? Saya soalnya nggak ikut ke sana. Yang kemarin ke sana tuh Mas Denny sama timnya kita. Nama pelabuhannya sih Pontianak Port. Tidak ada istilah-istilah yang lain. Coba kita cari ya Pontianak Port tuh. Di Kora ya Mbak? Miss maksudnya. Pontianak Port. Lokasinya di Jalan Pak Kasih tuh di mana tuh, Pak? Pontianak Kota. Oh iya Mbak, itu pelabuhan di Kora. Nah, mungkin lah ya. Yang ini ya, yang bisa pelabuhan orang sama pelabuhan bareng, kan, Pak? Iya Mbak. Ya betul. Izin Miss, kalau misalkan nih saya dapat order terus bayarnya minta 40 feet misalkan. Nah saya kan otomatis kalau dari Pontianak kan itu bukan pelabuhan internasional ya. Otomatis saya transit dulu kan Miss. Yang mana yang bukan pelabuhan internasional? Yang Pontianaknya Miss. Pontianak itu pelabuhan internasional. Iya. Iya, kita kirim kemarin langsung ke Bangladesh itu dari Pontianak. Kita nggak ada apa namanya singgah di pelabuhan Indonesia yang lain. Singgahnya hanya di Singapura untuk ganti ke vessel. Oh berarti dari Pontianak ke Singapura transit. Betul, Singapura tapi Bangladesh. cuma ganti vessel. Oh siap. Soalnya saya ini masih kuliah Miss di Sidoarjo Miss. Saya tahun sekali pulang ke Pontianak ke Miss. Soalnya Siap. kayak informasi langsung itu agak kurang lah saya Miss sana. Betul. Mungkin saya belum tahu ya kapan akan ke Pontianak lagi karena masih ada satu pengiriman lagi ya belum terselesaikan. Banyak juga yang ngeluh ya Pak ya di Pontianak ini kan potensialnya banyak ya. Cuman komunitas ekspornya nggak terlalu besar. Gitu. Jadi itu saya mau nanya-nanya ya. Gitu. Boleh Miss nanti misalkan apa ngopi-ngopi bareng lah biar jadi Pasti gitu. Kayak kemarin saya kirim dari sana agak ribet ya dari pelabuhannya apa segala macam. Jadi mungkin nggak terbiasa gitu ya dengan something fast. Ya, kalau di Jambi kan cepet ya kerjain apa-apa. Nah kalau di Kalimantan tuh kita harus ikutin jadwal kantor dan lain sebagainya. Agak terganggu memang kemarin. Cuman gak apa-apa. Mungkin kita nanti bisa ketemu. Bahkan mungkin Mas Irawan kalau balik ke Pontianak, coba deh sekali-kali lihat di airportnya. Itu tuh ada etalase khusus punya karantina. Dan itu ada beberapa produknya yang diekspor. Mungkin kalau saya masih punya fotonya, nanti saya share deh ke grup. Siap Miss. Itu ada produk-produknya tuh, bahkan sama negara tujuannya. Siap. Nah, itu orang Pontianak aja mungkin nggak tahu ya, bahwa di sana ada tuh. Saya share ke grup deh. Berarti Pontianak itu pelabuhan internasional ya Miss ya? Pelabuhan internasional. Dia sama kayak pelabuhan di Jambi, Mas. Bahkan lebih canggih lagi Pontianak dibandingkan Jambi. Iya. Soalnya saya cari-cari di apa GPT atau Google itu bukan pelabuhan internasional, makanya saya tanya Miss kan biar lebih inilah datanya bisa Betul. Mungkin termsnya ya, karena disebutkan internasional, sehingga mungkin kayak pelabuhan direct. Sebenarnya itu bukan pelabuhan direct ya, karena kan tongkang yang sandar. Tapi itu pelabuhan bisa langsung transit ke luar negeri, contohnya kayak ke Singapura. Ya. Iya. Saya awalnya mikirnya juga kayak misalkan
emang apa harus transit lagi ke pelabuhan internasional kayak Tanjung Priok atau dari Semarang atau Surabaya kan otomatis nambah biaya ini yang juga Miss. Kos ya, betul. Iya, biaya kos ini. Betul. Siap Miss, makasih Miss informasinya. Oke, siap-siap. Other questions, teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ini mohon maaf ya teman-teman, agak berisik nih. Di dekat kantor ada teknisi lagi ngecekin listrik atau apa nih. Silakan teman-teman, saya mau checking dulu kira-kira yang bisa kita share hari ini. Sebelum kita praktek, bagian apa? Mungkin saya kasih tugas ya teman-teman, karena nanti kan akan buat social media dan lain-lain. Teman-teman akan saya kasih tugas untuk mulai membuat email ya. Ini mungkin materi yang terakhir yang saya bisa share. Karena akan masuk ke apa namanya, masuk ke praktek, saya mau lebih fresh, lebih banyak orang lagi yang ikut, dan teman-teman sudah siapkan lah. Itu plus nanti kan kita buat prom-promnya ya, buat bikin caption, buat SEO. Jadi harus ada dulu nih ininya, landasannya. Ya, mungkin saya akan kasih tugas buat teman-teman, saya ingatkan di grup lagi untuk membuat email, tapi emailnya harus profesional. Email yang profesional tuh kayak gimana, Miss? Emailnya tidak boleh ada gabungan-gabungan huruf, tidak boleh, gabungan angka, tidak boleh misalnya susah disebutkannya ya. Nah, contohnya seperti inilah yang bagus nih. Misalnya nama PT-nya PT Indonesia Nusa Ekspor ya. Dia buat nusa.ekspor@gmail.com bisa. info.nusaekspor@gmail.com bisa, ataupun info@nusaekspor.com bisa. Jadi coba teman-teman buat emailnya. Boleh terkait dengan produk, boleh terkait dengan PT-nya, silakan. Tapi lebih bagus mungkin terkait dengan PT aja ya. Jadi satu administrasi. Miss, izin Miss. Siap? Kalau kita kan ini masih pemula kan, baru Mm-mm. 2 kali ikut Zoom-nya. Kan Mm-mm. belum ada nama PT-nya, Miss. Nggak apa-apa, Bu. Ini aja kan saya cuman buat ininya aja, namanya doang. Oh, namanya aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, nanti bisa diganti ya kan? Betul. Jadi saya Oh, cuman mau nanti ketika nyontohin nih, bikin sosial media, nanti teman-teman akan saya contohkan, nih gimana caranya buat Instagram, contoh akun-akun yang bagus, bisa benchmark, Facebook, pokoknya lengkap lah teman-teman. Tapi memang saya mungkin agak bagusnya nih ketika pagi ya nyampeinnya, atau oke. mungkin ketika materinya cuma soal promosi doang, jadi lebih fresh. Nah, misalnya nih Instagram nih, full kan, Facebook seperti apa, nanti kita landasannya di emailnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memang belum ada PT-nya, buat aja namanya, tapi kalau sudah ada, saran saya langsung aja lah buat emailnya, gitu, biar nggak kerja 2 kali. Oke, siap, Miss. Terima Ya. kasih. Mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini ya. Saya mau nanti untuk prakteknya, kita ketika benar-benar fresh, ya teman-teman juga lebih banyak yang gabung. Silakan saya buka sesi tanya jawab sekali lagi teman-teman. Is there any questions? Karena sudah mau 3:30 juga. Silakan, ini biar nggak overload ya informasi teman-teman hari ini. Mau nanya sedikit, Miss. Silakan. Kalau misalnya apa namanya alamat kantornya itu kan ini belum ada nih gitu. Kalau misalkan untuk pakai tulisnya alamat rumah itu masalah nggak nantinya atau gimana baiknya? Nggak ada masalah. Sekarang mah kalau untuk nama perusahaan dan juga address itu formalitas saja, Bu Maharani. Itu dulu kita belum punya apa equipment yang full gitu ya. Kita buat aja ininya nama addressnya di alamat rumah gitu. Itu yang technical seperti itu nggak esensial. Oke. Next, ada pertanyaan lagi teman-teman? Atau sudah cukup? Izin Miss, mau nanya Miss. Silakan, Mas Sulaiman. Kalau menurut Miss,
yang opportunity yang paling gede lah gitu peluangnya buat promosi itu di platform mana ya Mas gitu, antara Facebook, Instagram atau TikTok gitu Mas. Kalau Dan dari data yang saya kumpulkan dan yang biasanya kita pakai sih Facebook, Pak Sulaiman. Tapi kalau saran saya tetap digunakan semuanya. Masalahnya saya punya pengalaman untuk dapat bayaran dari semua sosmed. Dari Facebook pernah, dari TikTok pernah, bahkan sampai datang. Dari Instagram pernah, YouTube pernah. Mungkin Twitter ya kita nggak pernah pakai. Tapi yang selebihnya itu pernah semua dapat bayar. Artinya kan ada peluang di sana. Saran saya sih buat aja sih semuanya. Gitu. nah, saya kan memang benar-benar awam banget kan Mas. Itu Mm-mm. bagusnya promosinya di Facebook aja gitu ya Mas. Untuk Buat aja Mas Sulaiman semua akunnya. Kan ini belum saya jelaskan nih. Oke, Cara oke. untuk Facebook seperti apa, Instagram, website belum saya jelaskan. Baru saya kasih briefing aja. Pokoknya teman-teman bisa lakukan promosi di sosial media, di marketplace, bisa di B2B platform dan lain sebagainya. Tapi saya belum masuk nih cara startup Facebooknya gimana, contohnya gitu. Jadi nanti Mas Sulaiman ada gambaran kalau mau bikin Facebook seperti ini. Gitu. Pelan-pelan nanti kita pelajari. Oke, Mas. Thank you, Miss. Oke, siap-siap. Bahkan mungkin saya kalau teman-teman mau butuh waktu untuk praktek ya bisa saya bagi-bagi. Misalnya hari ini fokus buat Facebook, besok buat Instagram, atau Facebook sama Instagram kan satu ya. Next bikin TikTok, bisa teman-teman. Nanti kita diskusikan lagi dalam grup. Masih ada pertanyaan teman-teman? Is there any question still? Izin, Miss. Silakan. Untuk segi bahasa ya, Miss ya. Kan Ya, bahasa internasional kan sama bayar kan otomatis bahasa Inggris ya, Miss. Kalau siap. misalkan kita ini untuk speakingnya kurang baik, itu gimana ya, Miss ya? Apakah ada peluang gitu buat yakinin bayarnya apa gimana, Miss? Oke, very good question, teman-teman. Ini kita bisa kasih gambaran agak lumayan banyak ya, teman-teman ya. Sebentar, coba saya pakai earphone aja. Suara saya kedengeran, teman-teman? Saya coba pakai earphone biar nggak terlalu berisik. Dengar, Miss? Oke, udah kedengeran ya. Oke, ini saya kasih gambaran di pengalaman kita ya, teman-teman. Kalau pengalaman pribadinya mentor-mentor atau Belantika lah ya, yang pertama. Mungkin kita nggak ada kendala karena saya sendiri memang lulusan bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi nggak terlalu punya problem lah soal komunikasi. Mas ini juga internasional, apa namanya, saya lupa internasional, hubungan internasional untuk Inggris sehingga sudah terbiasa. Tapi kita pernah teman-temannya mendampingi yang bahasa Inggrisnya nol. Bahkan dulu Bara datang ke sini, itu sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Ya, tapi waktu itu memang kita dampingi langsung. Nah, ini tipsnya mungkin buat teman-teman, salah satu solusinya ketika ada bayar, mungkin bisa melibatkan Belantika, either kita jadi translator, teman-teman misalnya datang bayar mungkin ya, kalau kita berkesempatan buat datang langsung ke sana, kita bisa datang. Karena saya sudah pernah mendampingi yang baik online ataupun offline. Dua-duanya saya sudah pernah, teman-teman. Itu solusi yang pertama. Yang ketiga, rata-rata member kita tuh sedikit teman-teman yang bisa bahasa Inggris, tapi mereka belajar. Kalau memang into banget bahasa Inggris, bisnis, biasanya akan adaptasi lah Pak Irawan. Memang level of English-nya berbeda. Misalnya, sometimes ketika Bara ngomong, walaupun dia sudah bisa nego-nego sama Bara, masih bingung nih, Bara itu apa artinya? Dia masih nanya. Tapi dia sudah sangat-sangat jauh. Atau teman-teman bisa jujur aja sama bayarnya. Mister, I'm sorry I cannot speak English that fluently, but I hope you can understand what I'm saying ya. Ngerti ya apa yang saya omongin. Mungkin kita bisa pakai chattingan ya, kita ketik. Kalau ketikan masih enak ya bisa translate atau saling pakai
translator, pokoknya in bargaining, dalam bernegosiasi, please jangan apa itu sebutannya, kita jangan sok-sokan dan minder atau kita kayak ngerasa enggak lah, aku bisa nih itu. Kalau you need help, just ask the help. Carilah bantuannya di mana. Gengsi ya, gitu. Jadi jangan gengsi ya. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa, kasih tahu ke bayarnya. Sir, aku ini agak susah nih bahasa Inggrisnya, boleh nggak kita negosiasinya by chat aja. Kalaupun kamu mau Zoom nggak apa-apa, saya sediain translator. Nah, jadi usaha-usaha gitu kan tuh ada value-nya ya. Atau ini kalau teman-teman memang mau belajar ya. So, teman-teman walaupun saya bisa bahasa Inggris, tetap saya kan bukan orang luar ya. Tetap saya pasti melakukan beberapa kesalahan. Sometimes it's very ini juga buat saya kayak stressful ya untuk menjangkaunya. So, saya sering latihan, bahkan tadi malam saya latihan ya, dengan AI. Jadi AI ini kita bisa pergunakan dengan banyak hal, teman-teman. Tapi saya nggak tahu fitur ini bisa diakses untuk yang pro aja atau yang apa namanya, yang free itu bisa, tapi I think bisa ya. Cuman mungkin terbatas, atau teman-teman bisa pakai AI yang lain, kalau nggak mau pakai yang punya kita ya misalnya. Kita kan pakai ChatGPT ya. Sebentar, saya coba praktekkan ke teman-teman. I always use AI, teman-teman, ketika saya butuh help. For example, this one ya. Wait a second. Nih, misalnya, Pak, tadi siapa? Pak Irawan ya nanya ya. Pak Irawan mau belajar untuk bernegosiasi. Oke, belajar untuk negosiasi nih. Bisa klik yang mode suara ini. Ya, ini kalau pakai ChatGPT, I think di AI yang bersama. Di second, sebentar. Saya nggak lupa nih kali ini. Saya setup dulu. Biasanya kita bisa latihan langsung di sini, teman-teman. Okay, this one. Okay. So I'm just going to use AI here, and then look at this. For example, misalnya Pak Irawan mau berlatih, halo ChatGPT, saya mau latihan bernegosiasi karena saya masih kurang nih bahasa Inggrisnya. Sekarang saya mau jadi eksportir. Nah, boleh nggak kamu bantuin saya jadi asisten untuk X sebagai buyer dan saya sebagai eksportirnya, kita negosiasi soal harga produk saya. Produknya adalah kopi. Tentu saja, saya siap membantu. Oke, kita mulai ya. Bayangkan saya adalah seorang buyer dari Eropa yang tertarik dengan kopi kamu. Kita bisa mulai dengan kamu memperkenalkan produk kopimu, jelasin sedikit tentang kualitasnya, dan kita negosiasi soal harga. Ayo kita coba. Boleh pakai bahasa Inggris nggak? Of course, we can switch to English. So let's start from the top. I'll begin by asking you about your coffee. Let's go. Okay, go on. All right, let's do this. So tell me a bit about your coffee, what makes it unique, and why should I, as a buyer, be interested in it? Okay, so I export Robusta coffee. It's coming from Lampung, one of the province in Indonesia. Our coffee is very well known as one of the best coffee in the world because the taste, because around the farm there are a lot of agriculture trees such as like bananas and spices as well. So there is a hint in our coffee taste that make it unique.
That sounds really interesting. I love that your coffee has such a unique flavor profile. Now, as a buyer, I'm curious about the pricing. What kind of price range are you looking at for your coffee per kilogram? I will sell my coffee per kilograms 50 $50 per kilogram. All right, $50 per kilogram. Well, that does sound like a premium price, and I'm sure the quality matches that. As a buyer, though, I might be looking for a bit of a discount, especially if I'm buying in bulk. Would you be open to negotiating that price a little bit if I order a large quantity? Oke, boleh nggak kamu kasih feedback ke saya atas jawaban yang sudah saya sampaikan tadi? Of course, you did a great job introducing your coffee and highlighting what makes it unique. Pakai bahasa Your Indonesia explanation- dong. You're welcome. I'm glad it was helpful. We can definitely practice more whenever you're ready. Just let me know and we'll keep working on it. Tolong jelaskan apa yang harus saya perbaiki ketika saya negosiasi tadi pakai bahasa Indonesia. Tentu, tadi kamu sudah bagus banget dalam menjelaskan keunikan kopi kamu, terutama soal cita rasanya dan asal-usulnya. Mungkin yang bisa diperbaiki sedikit adalah tentang fleksibilitas harga. Jadi kamu bisa menyebutkan kalau harga itu masih bisa dinegosiasikan tergantung jumlah pembelian. Intinya tetap percaya diri dan terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Great. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. ChatGPT is very very smart ya. Jadi kita bisa set up situasi, misalnya teman-teman mau belajar, oh, aku mau belajar untuk kasih harga gitu ya. Tadi kan saya set up tuh. Oh, ternyata saya belum sebutin, oh 50 ini masih negotiable. Nah, next saya mungkin bisa buat catatan, when I want to introduce price to my buyer, I will say the price is $80 per kilogram, but it's still negotiable. Nah, jadi bisa belajar seperti itu Pak Irawan. Dan bisa kita set up ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tergantung kesukaan kita lah ya, mau belajarnya lebih cepat pakai bahasa Indonesia dulu untuk kasih feedbacknya ke kita, atau full in English, there's no problem. Itu tuh one of the ways-nya Pak Irawan untuk bisa belajar. Tapi ya butuh waktu ya. Gimana, ada feedback mungkin Pak Irawan? Siap, Miss. Terima kasih. Last question, Miss. Ya, Ini silakan. terakhir. Untuk negosiasi sama buyer itu sebenarnya gimana ya, Miss? Misalkan kita kayak obrolannya itu tentang negosiasi, terus apakah kayak ada negosiasi yang lebih ini, Miss, yang bikin fresh, entah nanya-nanya hobinya apa gimana, itu boleh nggak, Miss? I think to talk about something else than business itu bisa-bisa aja teman-teman. Tapi mungkin esensialnya kita belajar core-core-nya aja dulu. Ya memang kita fokus buat bisnis. Sometimes yes, I will ask my buyer A, B, C, dan D. Tapi kalau ketemu biasanya, misalnya kayak mereka datang nih ke Jambi ya, terus karena nih, gimana nih Jambi? How about the weather? Did you already enjoy here or something like that? Itu saya pasti tanyain. Tapi when we want to bargaining buat ya real happen ya, saya agak jarang sih tanyain itu ketika misalnya Zoom atau enggak face to face. Biasanya ya fokus on negosiasinya. Teman-teman nggak usah bingung ya negosiasi ini seperti apa. Negosiasi the same thing kayak kita lagi jualan di lokal. Ada yang tanya berapa harga kopinya, kita bilang 90.000, kemahalan, bisa diturun nggak? Sama aja kayak gitu. Tapi kita ya proceed-nya in English misalnya. Misalnya dia bilang kemahalan, tipsnya apa, Miss? Know your position. Harus tahu posisinya teman-teman. 90.000 kemahalan itu, kita jualnya kualitasnya kayak gimana? Kalau kualitasnya abal-abal, kita jual agak mahal ya, itu salahnya kita. Misalnya kita mungkin bayarnya paham banget ya dengan kualitinya. Tapi kalau yang kita jualnya kualitas bagus, ya nggak mungkin kita jual harga murah. Jadi selalu know your position. Dan tipsnya dari saya, walaupun ini pasti susah, karena kita tidak menjadi mungkin fluent in English misalnya, kita pasti akan kerasa kayak kita terintimidasi. Nah, itu hal yang wajar rasanya. Tapi tahu posisi kita bahwa kita yang punya barang, kita yang jualan barang itu. So, apapun hasilnya seharusnya menguntungkan kita. Gitu. Jadi
very concerned about your products, concern dengan produknya teman-teman, dan confident aja, percaya diri bahwa ya kalau nggak cocok kita bisa try another time, tapi kita harus mempertimbangkan semua possibility itu tetap menguntungkan kita. Itu nanti kita akan ada kelas bahasa Inggris kok teman-teman ya. Setelah pelatihan nanti ada kelas bahasa Inggris sama saya. Setidaknya teman-teman bisa latihan lah di kelas itu. Gitu Pak Irawan. Siap. Thank you, Miss. Oke, other questions? Mungkin satu lagi ya sebelum saya tutup. Tapi saya kasih tugas yang itu ya, yang email, teman-teman riset dulu. Izin, Miss. Silakan. Terkait digital marketing ini, Miss, promosi kita lewat sosial media. Untuk seperti kayak mau kita buat pakai TikTok, Facebook, atau YouTube, mungkin itu baiknya tuh kan satu email, ya kan, Miss? Iya, Cuman betul. Biar kayak kami ini kan perusahaan ini kan baru mau kami buat dan buat email perusahaan. Cuman kami ini setelah sudah ada Facebook, sudah ada TikTok, sudah ada YouTube. Sementara itu 3 akun ini lain-lain, Miss, dasar Gmail-nya. Itu gimana, Miss, menurut digital marketingnya, Miss? Nggak apa-apa. nggak ada masalah, ganti aja nanti. Kan kalau email untuk menggunakannya ya bebas, mau pakai apa aja. Tapi kontaknya Pak, misalnya Pak Ismail bikin nih 3 produk nih. Ya, di 3 media sosial berbeda-beda nih ya kan. Email untuk buatnya ya bebas gitu ya, tapi email untuk dikontak. Oh, disematkan kontak person gitu, Mas ya? Betul, di kontak personnya ya pakai email yang inilah yang bagus. Oke, siap. Gitu. Satu aja nanti, jadi kan collect datanya dari satu tempat. Oke, siap. Terima kasih, Miss. Oke, siap. Dan itu kan juga bisa diganti ya, kalau email yang kita gunakan buat bikin akun bisa diganti nanti. Oke, siap. Gitu. Oke, I think untuk yang sekarang sampai sini dulu teman-teman, karena butuh refreshing ya untuk praktek besok, atau mungkin saya sampaikan jadwalnya, karena kebetulan saya besok pagi itu ada kunjungan ke Kebun Gaharu. Ini tadi Bu Dian ya. Jadi saya harus kunjungan dulu ke Kebun Gaharunya karena izinnya sudah terbit teman-teman. Saya mungkin harus ambil ke Jakarta juga untuk perizinannya. So tungguin aja, nanti mungkin sampai nanti malam saya akan share kira-kira jadwal yang convenient untuk kapan. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai selesai. I'm very proud teman-teman ngikutin sampai sesi kelima ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bareng-bareng itu bermanfaat. Saya juga sangat-sangat melting ya dengan feedbacknya teman-teman yang selalu di-share ke grup. Semoga kami tetap bisa mempertahankannya, bahkan mungkin lebih baik lagi. Kita tutup dulu untuk pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya, saya mohon maaf mewakili semua tim, teman-teman. Kalau ada yang kurang-kurang, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, teman-teman. Ditunggu ya recording sesi ke-5 dan sesi ke-6-nya. Terima kasih, Miss Sarah. Siap-siap. Selamat istirahat, teman-teman, di weekend hari ini.